Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman wartawan, Bapak Ibu dari BKF, Pak Febrio, terima kasih sudah juga bergabung bersama kita di sini. Kemudian ada Pak Dendi juga sudah bergabung bersama kita. Kita akan mulai saat lagi. Kabar Mbak Berita, Pak Apa Dendi. apa kabar Pak Febrio? Baik, Pak. Halo Pak Febrio, baik Pak Pak, apa Dendi, kabar juga? sehat-sehat semuanya. Baik Bapak Febrio, waduh, seger nih kelihatannya nih. Ya, Senang ya kalau sekarang ketemu sehat semua begini ya, Pak ya. harus Iya, sehat. betul. Benar-benar. Itu melebihi apapun saat hari-hari ini. Betul sekali. Kita siap untuk mulai ya, Bapak Ibu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang, saya ucapkan kepada teman-teman jurnalis di satu konferensi pers yang tentunya ini sangat amat kita nantikan ya, menjadi satu hal yang ditunggu masyarakat penjelasannya. Kita kembali lagi kepada tanya BKF, kebijakan ekonomi dan fiskal di tengah PPKM darurat. Nah, saya mengucapkan selamat datang khususnya kepada Pak Febrio Kacaribu, selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat datang, Pak. Dan selamat juga datang juga di sini ada Pak Dendi Ramdhani, nanti juga akan menjadi narasumber, Vice President for Industry and Regional Research Bank Mandiri. Ya, Terima kasih Pak Dendi. Dan bersama dengan Pak Febrio Kacaribu juga mendampingi di sini ada Pak Hidayat Amir selaku Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Dan juga ada Bapak Ubaidi Soceh, Kepala Pusat Kebijakan APBN, serta Bapak Pande Putu Oka, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan jurnalis semua yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Prita Laura. Kita akan sama-sama diskusi mengenai satu hal yang sedang hangat tentunya dalam hal pemberitaan mengenai hal ini. Dan saya umumkan bahwa nanti silahkan kalau mau bertanya, silahkan memberikan pertanyaan di Slido yang sudah disediakan di kolom chat. Silahkan berikan pertanyaan di sana. Dan nanti kalau kita masih ada waktu, akan ada kesempatan untuk bisa bertanya dengan raise hand. Ya, jadi mohon diutamakan terlebih dahulu bertanya di kolom chat yang sudah disediakan link Slido, baru kemudian ada jika masih ada tersedia waktu, kita akan berikan waktu untuk bertanya langsung dengan raise hand. Nah, saya akan sampaikan bahwa hari ini kita akan mendengarkan pemaparan pertama-tama dari Bapak Febrio Kacaribu mengenai kondisi kebijakan fiskal kita di saat masa pandemi ini. Kemudian nanti kita akan mendengarkan juga bagaimana pandangan dari Bapak Dendi Ramdhani mengenai kondisi ekonomi kita saat ini. Dan saya menginformasikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan melalui Zoom meeting, dan tentunya ini akan juga disiarkan melalui kanal YouTube di BKF Kemenq. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita akan memulai acara kita pada hari ini, di mana tentunya kita kembali harus menarik rem darurat. Satu pilihan yang tentunya sangat sulit diputuskan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini, karena tentunya PPKM darurat akan sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian rakyat dan juga banyak hal di Indonesia. Dan memang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia ini. Ketika kemudian kita memprediksi bahwa pandemi ini akan menurun, tapi justru kemudian dengan hadirnya varian Delta ini kok malah kita harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih genting. Nah, apakah kemudian kondisi keuangan kita juga genting? Kalau saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bu Menkyu, mengatakan bahwa memang akan ada beberapa perubahan dalam indikator ekonomi Indonesia. Memang akan ada, namun masih dalam tahap terkendali. Nah, kita perlu untuk mengetahui lebih lanjut pada siang hari ini, seperti apakah pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kemudian kita bisa sama-sama menebarkan satu semangat untuk pulih. Karena jangan sampai kemudian segala pesimisme ini malah menyedot energi kita,
dan kita sama-sama menebarkan semangat untuk pulih, untuk sama-sama taat PPKM darurat, sama-sama bergerak dengan daya yang kita punya untuk memulihkan Indonesia bersama-sama. Nah, langsung saja saya akan persilahkan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bapak Febrio Kacaribu, untuk menyampaikan paparannya dan menyapa para wartawan. Silakan Pak Febrio. Terima kasih Mbak Prita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Teman-teman wartawan yang saya hormati, semoga kita semua sehat-sehat di masa-masa yang cukup menantang ini. Kita tahu bahwa PPKM darurat ini sudah dimulai dari tanggal 3 Juli 2021 kemarin, dan ini akan berlangsung sampai 20 Juli 2021. Kita berharap ikhtiar dan kerja keras kita semua, karena ini benar-benar kata kuncinya semua. Kita semua berikhtiar dan bekerja keras bersama-sama, karena jelas dampaknya adalah bagi kita juga. Kita semua yang merasakan dampaknya, yang melihat sendiri bagaimana dampak dari pandemi ini. Dan inilah yang menjadi ikhtiar dan kerja keras kita bersama. Semoga dengan rem darurat yang kita ambil ini, PPKM darurat yang diperkenalkan ini, mudah-mudahan kita bisa segera menurunkan jumlah kasus, sehingga kita juga bisa selamat, kesehatan kita juga terjaga, dan keluarga kita dan teman-teman kita semua juga terjaga. Nah, lalu kemudian kita juga akan lihat hari ini, dan mungkin juga teman-teman pasti sudah mengikuti dalam beberapa hari terakhir bagaimana penjelasan dari pemerintah, dan juga teman-teman juga mengikuti indikator-indikator ekonomi sejak diperkenalkannya PPKM darurat ini tanggal 3 kemarin. Kita lihat bagaimana perkembangan indikator ekonomi seperti kurs, bursa, dan sebagainya. Kita perhatikan semua bersama-sama, dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa kita semua masih bisa melihat, kita bisa bersama-sama menjaga dan mengendalikan kondisi ini, dan kemudian harapannya kita bisa membawa perekonomian kita juga pulih nantinya ketika ini bisa mulai kita relaksasi. Bisa ditunjukkan bahan paparannya ya. Jadi kami akan menceritakan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah diumumkan, dan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa perjelas dan klarifikasi ke beberapa yang mungkin perlu diklarifikasi. Lanjut. Jadi kondisi sekarang seluruh dunia memang masih menghadapi pandemi, dan dengan risiko baru sejak bulan Maret sebenarnya di India untuk Delta varian ini sudah tersebar ke banyak negara. Indonesia termasuk salah satu yang paling besar terdampak oleh Delta varian ini. Nah, tetapi memang masih banyak negara-negara yang juga harus memantau kondisi pandeminya. Karena memang dengan adanya Delta varian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi semua negara untuk tidak kemudian lengah. Kita contohkan misalnya slide berikutnya. Bagaimana untuk yang Delta varian ini, yang kita lihat mulai terjadi di India sejak Maret-April, lalu puncaknya di sekitar bulan Mei. Itu terjadi juga di Bangladesh, terjadi juga di Malaysia, Indonesia, Thailand, ini juga Vietnam. Jadi negara tetangga kita di Southeast Asia ini juga banyak yang terkena dampak dari Delta varian ini. Brazil, Kolombia, Chile, Afrika Selatan, Rusia, dan bahkan juga Inggris yang vaksinasinya sudah cukup tinggi. Nah, satu hal yang bisa kita pelajari dari tantangan ini adalah kalau vaksinasinya sudah relatif tinggi, dampaknya terhadap korban jiwa itu relatif minimum. Ini contohnya adalah kita lihat di Inggris, vaksinasinya sudah relatif sangat tinggi, sehingga angka korban jiwanya bisa ditekan cukup minimum. Inilah
nanti menjadi pelajaran berharga juga bagi kita. Kenapa kita ingin mendorong vaksinasi kita secepat mungkin. Masuk ke slide berikutnya. Kalau kita lihat nanti seperti apa dampaknya terhadap perekonomian kita, memang satu hal yang bisa kita pelajari, menjadi pelajaran berharga bagi kita adalah kita punya pengalaman dalam tanda petik dari tahun lalu. Bagaimana sejak umumkannya PSBB tanggal 31 Maret tahun lalu, mobilitas itu langsung drop. Ini juga tentunya diliputi oleh suasana ketidakpastian yang sangat tinggi, masyarakat penuh kekhawatiran, sehingga PSBB itu sangat efektif dalam menurunkan mobilitas dari masyarakat. Lalu kemudian setelah berapa lama kemudian, beberapa bulan kemudian, new normal itu mulai terjadi, di mana mobilitas masyarakat itu mulai menuju ke arah sebelum pandemi. Akan tetapi kita ingat di sepanjang Agustus, September, Oktober itu terjadi eskalasi lagi. Nah, sehingga masyarakat waktu itu juga merespon sendiri dengan menurunkan mobilitasnya. Lalu setelah itu barulah di akhir tahun kita cukup stabil. Akan tetapi kemudian pelajaran berharga juga dari libur Natal dan Tahun Baru waktu itu menaikkan kasusnya cukup signifikan. Lalu kemudian masyarakat merespon dengan menurunkan mobilitasnya dan pemerintah pun merespon dengan memperkenalkan PPKM Jawa Bali. Sehingga terlihat mobilitas masyarakat itu terkoreksi cukup tajam walaupun tidak setajam di awal tahun 2020. Nah, sejak saat itu memang pemulihan ekonomi dan jumlah kasus terus menurun, sehingga pemulihan ekonomi juga tercermin dari mobilitas masyarakat yang bahkan sempat kembali ke level pra-pandemi itu sekitar awal bulan Juni 2021. Nah, lalu kemudian sejak saat itu terjadilah Delta varian yang masuk ke Indonesia. Ini menjadi tantangan baru yang cukup besar bagi kita sekarang. Dengan demikian, pemerintah memperkenalkan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli kemarin. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi kita semua, berharap supaya kita bisa disiplin mengikuti protokolnya untuk PPKM darurat Jawa Bali ini. Harapannya supaya kita bisa menurunkan kasus segera. Ini walaupun dalam beberapa hari masih terlihat cukup eskalatif. Kemarin misalnya 38.391 kasus. Ini yang kita harapkan kita bisa batasi dan kemudian bisa melihat perlambatan dan menuju penurunan kasus harian ini. Dengan demikian kita bisa tetap sehat, keluarga kita bisa kita jaga, dan juga nanti harapannya juga perekonomian kita bisa pulih lagi, sehingga lapangan kerja bisa tetap tercipta dan masyarakat kita bisa tetap hidup dan secara layak. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi strategi yang paling penting saat ini, selain tadi memperkenalkan PPKM darurat dengan protokol yang sangat ketat, masyarakat tentunya sudah mengikuti dan harapannya bisa melakukan dengan disiplin. Nah, dari sisi vaksinasi, tadi kita temukan bahwa itu adalah pelajaran yang sangat penting. Kita harus segera mendorong vaksinasinya supaya lebih cepat. Saat ini kita memang sudah berada di 49,48 juta suntikan, gitu ya. Ini per 8 Juni per kemarin. Dan kita ingin cepat melakukan ini lebih cepat lagi, bahkan lebih cepat lagi. Jadi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, terlihat bagaimana eskalasi kita melakukan vaksinasi dengan semangat dari masyarakat juga, dan juga kita tambah tenaga vaksinatornya, bukan hanya dokter dan bidan dan suster, tetapi juga kita juga melibatkan TNI Polri dan juga bahkan mahasiswa kedokteran untuk menambah daya cepatnya kita melakukan vaksinasi ini. Targetnya adalah supaya segera kita bisa mencapai di atas 1 juta terus. Ini sudah beberapa kali mencapai di atas 1 juta vaksinasi per harinya. Dan kita harapkan ini terus bisa konsisten, bahkan menuju 2 juta dan juga di atas 2 juta sampai akhir tahun. Disitulah nanti kita harapkan sampai akhir tahun ini kita sudah bisa mencapai yang namanya herd immunity, di mana 70% dari populasi kita, yaitu sebesar 181,5 juta penduduk, itu bisa mendapatkan full vaksinasi
sebelum akhir tahun. Nah, ini yang kemudian bisa kita harapkan menjadi ujung tombak kita juga dalam konteks menurunkan kasus harian yang sedang kita hadapi sekarang. Lanjut. Inilah pemberlakuan pembatasan tersebut. Kini memang untuk Jawa dan Bali cukup ketat untuk sektor kritikal, terutama untuk sektor yang memenuhi kebutuhan dasar, ini boleh tetap beroperasi. Apotek, toko obat itu boleh tetap buka 24 jam. Sektor konstruksi ini karena dia beroperasinya di outdoor, di luar, sehingga protokol kesehatannya bisa dilakukan dengan cukup ketat dan dampaknya terhadap penularan bisa cukup minimal, maka sektor ini boleh mendapatkan pembatasan paling minimal juga 0%. Sementara sektor esensial seperti perbankan, IT dan komunikasi, perhotelan, industri ekspor dapat beroperasi 50%. Ini juga termasuk pasar dan supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari, sehingga tetap bisa dengan kapasitas 50%, namun dibatasi operasionalnya sampai jam 20.00. Sektor non-esensial ini harus tutup, 100% restriksinya, ini termasuk pusat perbelanjaan, lalu semua ini, sektor non-esensial ini berlaku 100% WFH. Termasuk juga kegiatan belajar mengajar ini dilakukan secara daring, bahkan termasuk juga ibadah, fasilitas umum, kegiatan olahraga semuanya ditutup. Pernikahan misalnya kita batasi hanya untuk 30 orang. Sektor transportasi, khususnya perjalanan domestik, pesawat, bis, atau kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama, dan juga PCR H-2 untuk pesawat, serta antigen H-1 untuk moda lainnya. Lanjut. Teman-teman sekalian, kita mengingat bahwa triwulan 1 dan 2, itu perekonomian kita sudah menikmati perbaikan yang sangat signifikan. Kita lihat data-data sampai bulan Mei dan Juni untuk aktivitas sektor manufaktur itu terus mencatat ekspansi, dan artinya itu tenaga kerjanya terserap dengan baik. Konsumen juga terus melakukan konsumsi yang semakin optimis. Mobilitas juga tadi saya sudah tunjukkan sampai awal Juni itu bahkan sudah mencapai mobilitas sebelum pandemi. Penjualan retail juga terus tumbuh. Konsumsi listrik khususnya kita sudah setiap bulan menceritakan bagaimana konsumsi listrik ini dalam bulan April dan Mei itu sangat kuat, sampai double digit, baik di sisi industri maupun di sisi bisnisnya. Nah, ini kemudian dengan PPKM darurat ini jelas akan berdampak, dan nanti dampaknya akan terlihat sesignifikan apa itu di kuartal ketiga. Bagaimana konsumsi masyarakat ini tentunya akan terdampak, khususnya terlihat dari tadi mobilitas yang kita tunjukkan, maka transportasi, pakaian, dan rekreasi ini akan terdampak. Lalu untuk investasi ini kita harapkan dampaknya relatif moderat, karena investasi kita itu didominasi lebih dari 70% investasi kita itu adalah dalam bentuk bangunan. Jadi proyek-proyek pembangunan konstruksi ini masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga investasi harusnya akan terdampaknya, tapi sangat moderat. Lalu dampak terhadap dunia usaha ini bermacam-macam. Ada sektor yang sensitif terhadap mobilitas, maka dia akan terkena dampak. Sementara sektor-sektor yang berorientasi ekspor itu biasanya akan cukup resilient. Nah, tentunya tadi seperti saya katakan, vaksinasi ini harus diakselerasi segera dan terus dilakukan, dan masyarakat ini kami berterima kasih masyarakat dengan sangat antusias pergi ke tempat-tempat vaksinasi, dan pelaksanaan vaksinasinya juga bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Nah, akan tetapi kebijakan PEN yang adaptif dan responsif ini juga akan kita lakukan secara dengan target yang baik. Seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2020 kemarin, kita bisa melakukan PEN, terutama untuk fokusnya pertama tentunya kesehatan, lalu yang kedua fokus berikutnya adalah rumah tangga. Khususnya kita lebih spesifik lagi, rumah tangga miskin dan rentan itu kita jaga dengan baik,
di tahun 2020, dan kita bisa melakukan hal yang sama tetap di tahun 2021 ketika terjadi tekanan, anggaran kita, PEN kita tetap kita bisa targetkan ke arah melindungi masyarakat miskin dan rentan. Itu biasanya sekitar 40% termiskin dari populasi kita. Nah, inilah yang kita harapkan dengan kebijakan yang diambil ini, kinerja ekonomi bisa kita jaga, walaupun kita tahu bahwa itu akan terkoreksi, namun kita berharap agar PPKM darurat ini menyelamatkan masyarakat kita dan bisa secara efektif kita lakukan sehingga dampaknya terhadap perekonomian juga bisa relatif terkontrol. Saat ini outlook terkini yang kita pakai adalah 3,7 sampai 4,5% untuk pertumbuhan seluruh tahun 2021. Ingat ini kita tinggal 2 kuartal lagi, jadi 1 semester lagi kita berharap masih bisa 3,7 sampai 4,5% untuk keseluruhan tahun. Lanjut. Nah, inilah beberapa respon. Logikanya tadi saya sudah ceritakan bahwa fokus pertama tetap adalah kesehatan. Di sana kita dorong dengan vaksinasi, lalu juga intervensi lainnya khususnya adalah fasilitas kesehatan dan juga nakes kita. Lalu fokus yang juga jelas itu adalah untuk masyarakat rumah tangga khususnya untuk kelompok berpendapatan 40% terbawah. Di sini kita introduce, teman-teman sudah sangat familiar, ada PKH, kartu sembako, BST, BLT dana desa, prakerja, diskon listrik, subsidi internet, dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga tetap memberikan dukungan bagi bisnis khususnya UMKM dan program-program prioritas yang kita harapkan nanti bisa terus menciptakan lapangan kerja, khususnya kalau dia sifatnya outdoor, sifatnya di luar ruangan, tentunya bisa terus berlangsung dan bisa tetap menjaga kehidupan dari masyarakat khususnya yang terlibat. Nah, tetapi di dalam konteks ini kita juga akan terus melanjutkan reformasi struktural agenda kita yang sudah kita lakukan. Lanjut. Ini rangkuman dari respon fiskal yang sudah kita perkenalkan. Konteksnya dalam menghadapi PPKM darurat ini. Pertama, penguatan anggaran kesehatan. Supaya kita bisa mengantisipasi dengan baik pembayaran klaim perawatan, isolasi mandiri, vaksinasi, jelas itu gratis, semua masyarakat bisa langsung menggunakannya, dan juga penanganan kesehatan di daerah. Sementara itu kita ada tambahan belanja untuk perlindungan sosial dan juga dukungan UMKM. Ini beberapa rangkumannya. Pertama adalah untuk PKH, itu dipercepat pencairannya supaya bisa dilakukan di awal Juli. Dan ini sudah mulai jalan prosesnya. Lalu yang kedua, pencairan kartu sembako ini juga dipercepat dan ini memenuhi target 18,8 juta kelompok manfaat, kelompok pengguna manfaat ini ke rumah tangga. Lalu perpanjangan bansos tunai selama 2 bulan. Ini akan mengcover Juli dan Agustus. Lalu relaksasi persyaratan targeting BLT desa. Nah, kata kuncinya di sini adalah relaksasi. Konteksnya lagi adalah untuk mempercepat apa yang tadinya agak terhambat. Nah, ini kita antara lain dengan memperluas kriteria penerima BLT desa itu melalui pemberian keleluasaan kepada musyawarah desa untuk menambah KPM supaya lebih banyak penduduk miskin yang menerima BLT ini, supaya tidak tunggu-tungguan lagi. Harapannya ini bisa secara cepat merelaksasi dan bisa menyalurkan bantuannya ke penduduk miskin di desa. Lalu diskon listrik yang 50% bagi pelanggan 450 VA dan 25% bagi pelanggan 900 VA yang masuk dalam DTKS itu diperpanjang diskonnya dari Juli sampai September. Lalu kemudian bantuan untuk rekening minimum ini juga diberikan selama 3 bulan, Juli sampai September. Ini diberikan diskon 50% bagi 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan juga sosial. Lalu untuk BPUM ini adalah program yang relatif paling berhasil tahun lalu. Berhasil itu maksudnya adalah dalam mencapai tujuannya, yaitu berdampak bagi
pengusaha mikro. Tahun lalu itu disalurkan 9,8 juta penerima, tetap diberikan pada 9,8 juta penerima, akan tetapi targetnya ditambah 3 juta untuk tahun ini, dan itu mengcover Juli sampai September. Lalu kartu prakerja kita tambah 2,8 juta peserta baru selama 4 bulan. Nah, inilah yang kita harapkan bisa mendorong, menjaga masyarakat kita untuk tetap bisa terlindungi karena mobilitasnya akan sangat terbatas, tetapi kehidupannya bisa tetap kita jaga supaya kesejahteraannya tidak turun. Nah, untuk mendukung penguatan program Perlinsos dan dukungan UMKM serta dunia usaha, maka diperlukan refocusing belanja KL dan TKDD, dan dengan demikian tetap bisa menjaga defisitnya tidak melebar. Nah, sehingga budget yang digunakan itu tetap dalam jumlah yang sama. Next. Lalu dalam konteks kalau kita masuk ke dalam kesehatannya itu, vaksinasi kita lihat bahwa ini terus ditingkatkan. Tadi saya sudah tunjukkan di depan, harus menembus 1 juta per hari bahkan lebih, dan ini saat ini dosis yang disuntikkan terus bertambah, dan juga supply-nya ini terjaga. Kita lihat per saat ini 64 juta itu telah didistribusikan juga ke provinsi dari dosis vaksin ini. Jadi kalau kita mau mendorong lebih cepat, ini supply-nya memang tersedia sehingga kita bisa melakukannya secara efektif. Insentif dan santunan nakes, tunggakannya ini telah selesai direview. Lalu pembayaran insentif nakes untuk 2021 ini ada 2,6 triliun untuk 323.486 nakes, dan juga pembayaran santunan kematian 49,8 miliar untuk 166 nakes. Akselerasi pembayaran insentif nakes ini juga dialokasikan melalui DAU DBH untuk tahun anggaran 2021 sebesar 8,15 triliun. Untuk klaim pasien COVID, klaim yang masih tersisa dari 2020 kemarin telah dibayar 5,6 triliun. Kebutuhan tunggakan 2020 tahap 2 itu sebesar 2,69 triliun akan difasilitasi untuk segera cepat diselesaikan. Sementara klaim untuk 2021 untuk pasien COVID, ini mekanisme klaim dan penyelesaiannya diperbaiki sehingga bisa lebih cepat. Lalu realisasi pembayaran per Juni kemarin itu sudah 10,6 triliun dari pagu tahap 1 10,6 triliun. Jadi sudah tercapai. Untuk tahap kedua 2021 dibutuhkan anggaran sebesar 11,97. Nah, ini pemenuhan kebutuhan tambahan ini dalam proses untuk penetapan. Lanjut. Untuk perlinsosnya ini tadi saya sudah ceritakan, jadi kita bisa skip aja, nanti teman-teman bisa langsung melihat. Lalu bagaimana alokasinya dalam konteks PEN dan juga APBN. Jadi kata kuncinya adalah realokasi di dalam anggaran APBN itu sendiri dan juga PEN. Sehingga total PEN itu tetap 699,43 triliun. Jadi tidak ada penambahan belanja negara untuk 2021. Strategi yang sama yang kita tempuh di 2020, sekitar 2 kali kita merubah postur. Strategi yang sama tetap bisa kita lakukan di 2021. Inilah kesempatan yang memang diberikan oleh Undang-Undang 2 2020, di mana kita diberikan keleluasaan tidak hanya boleh melakukan defisit lebih dari 3% dari PDB, tetapi juga termasuk pemerintah diberikan keleluasaan untuk melakukan refocusing dan realokasi, mengingat memang tahun 2020-2021 masa pandemi ini memang fleksibilitas itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan inilah kerjasama yang sangat luar biasa antara pemerintah dengan DPR, bagaimana kita bisa terus berkomunikasi, walaupun pemerintah memang diberikan keleluasaan untuk melakukan realokasi dan refocusing ini. Lanjut. Ini detailnya, dan teman-teman sudah mengikuti semua apa saja isinya dari program PEN ini, dan saat ini per akhir Juni kemarin, semester 1 2021, ini tentunya pelaksananya sudah lebih dari itu. Ini sudah mencapai 36% dari pagu.
36,1%. Sebagai pembanding tahun 2020 kemarin per semester yang sama, semester 1, realisasinya memang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu dari jumlah yang kurang lebih sama pagunya, realisasinya per semester 1 itu 124,6 triliun, untuk tahun ini kita 252,3 triliun. Lanjut. Nah, kita lihat logikanya masih sama, Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu kita dengan cepat merespon apa yang belum kita ketahui akan terjadi di 2020, tetapi pemerintah dan DPR itu bisa melihat apa yang kita butuhkan untuk kita siapkan sebagai fleksibilitas supaya kebijakan pemerintah, terutama kebijakan penganggaran, itu bisa respon terhadap kondisi yang extraordinary. Nah, di 2020 kita sudah melakukan logika itu, dan harapannya di 2021 kita juga bisa melakukan hal yang sama ketika kita dihadapkan pada kondisi yang juga membutuhkan fleksibilitas. Nah, inilah yang kita harapkan terus bisa kita lanjutkan. Untuk Delta varian ini kita bisa segera turunkan kasusnya dengan PPKM darurat ini dan dengan kerjasama oleh semua pihak komponen bangsa untuk bersama-sama bisa berhasil keluar dari ancaman Delta varian ini. Dan harapannya ini masih terus dalam konteks kita menuju konsolidasi fiskal yang tetap kita bisa realisasikan di 2023, di mana defisitnya tetap kembali ke 3% dari PDB. Lanjut. Ini yang kita hadapi dan Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar bagaimana defisit kita sebelum 2019 itu sangat-sangat disiplin. Selalu kita berhasil menjaga defisit kita di bawah 3% dari PDB. Dan bahkan banyak tahun dari tahun-tahun tersebut kita berhasil menjaga defisit kita selalu di bawah 2% dari PDB. Nah, itulah yang kami selalu sampaikan bagaimana kita bisa berhasil menjaga rasio utang kita sampai 2019 itu relatif sangat rendah dibandingkan banyak negara berkembang seperti Indonesia. Dan itulah yang membuat kita punya ruang gerak yang cukup fleksibel untuk bisa melebarkan defisit kita di 2020. Kalau kita lihat dari 2,18 di 2019 itu hampir 3 kali lipatnya di 6,14% di 2020. Dan ruang itulah kemudian kita manfaatkan selama 3 tahun ke depan ini dari tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk memastikan bahwa budget kita, fiskal kita responsif dan siap untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa kita dalam masa pandemi ini. Lanjut. Untuk kedepannya kita harus jadi dalam kondisi tertekan saat ini, Bapak Ibu sekalian, penuh tantangan ini, kita tahu ini adalah sementara. Dengan ikhtiar dan kerja keras kita harus bisa menyelesaikan dan menuntaskan, menurunkan angka kasus harian ini, dan kemudian kita terus lakukan vaksinasinya dengan kuat. Ya, harapannya kita bisa terus melanjutkan perbaikan perekonomian kita ke depan dari 2021 bahkan ke 2022 dan seterusnya. Nah, ke depan walaupun kita sedang menghadapi tantangan ini, tetap kita punya pandangan jangka menengahnya seperti apa. Kita tahu dalam konteks tadi tax ratio yang kita sudah tunjukkan itu masih rendah, kita perlu melakukan reformasi di sisi pendapatannya. Reformasi perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif yang teman-teman juga sudah ngikutin bagaimana kita sedang membahas RUU KUP dengan DPR, tujuannya adalah untuk meningkatkan tax ratio kita itu tadi. Akan ada perluasan basis perpajakan, e-commerce, lalu juga cukai, lalu juga bagaimana tarif PPN itu dioptimalisasi. Sistem perpajakan kita memang harus semakin sejalan dengan struktur perekonomian kita yang sedang berkembang. Nah, untuk di sisi lain, walaupun di sisi pendapatan kita perkuat, di sisi spending, di sisi belanjanya juga kita harus juga melakukan perbaikan. Bagaimana belanja kebutuhan dasar itu semakin efisien, lalu belanja kita harus terus semakin difokuskan pada program-program prioritas, lalu juga kita pastikan bahwa belanja kita itu berorientasi hasil, bukan hanya sekedar belanja.
Lalu budget kita itu selalu harus siap sedia untuk punya fungsi sebagai automatic stabilizer. Jadi contohnya yang sudah kita lakukan di masa pandemi ini, ketika terjadi tekanan pada perekonomian, budget pemerintah siap untuk menjadi counter cyclical. Lalu subsidi itu kita transformasi supaya lebih baik menjadi bansos, supaya well targeted, penerimanya benar-benar adalah orang yang berhak dan dampaknya bisa semakin maksimum. Lalu Perlinsos kita perbaiki akurasi data dan integrasi dengan sinergi program yang lain. Nah, lalu dari sisi pembiayaan ini juga terus kita lakukan perbaikan. Bagaimana ke depan tetap pasar keuangan kita bisa semakin dalam dan juga manajemen dari utang itu tetap bisa dilakukan secara prudent. Ke depan juga kita dorong modalitas equity yang kita perkenalkan dengan sovereign wealth fund, sehingga harapannya untuk pembangunan kita ke depan khususnya proyek-proyek infrastruktur itu lebih banyak didominasi oleh modalitas equity. Jadi tidak lagi terlalu banyak mengandalkan instrumen utang. Harapannya ini akan juga memberikan komposisi pembiayaan pembangunan yang semakin balance. Lanjut. Inilah tadi medium term view yang kita perkenalkan di dalam pembicaraan pendahuluan untuk APBN RAPBN 2022 yang sudah kita bicarakan dengan DPR, dan ini sudah kita sampaikan dan disetujui sebagai kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2022, dan dengan view overview bahwa di 2023 kita mengarah ke defisit di bawah 3%. Dan tentunya tadi kita sudah lihat sisi pendapatan negaranya seperti apa, sisi belanja negaranya seperti apa, itulah yang kemudian menghasilkan outlook untuk defisitnya untuk kita bisa bersama-sama melakukan konsolidasi fiskal di tahun 2023 ini. Lanjut. Sebagai penutup, saya rangkum lagi pemulihan ekonomi kita sampai semester pertama sudah terlihat memang cukup kuat. Lalu tantangan Delta varian ini membuat kita harus mengambil langkah PPKM darurat. Tentunya kita harus mengelola ini dalam jangka pendek dengan sangat serius, dengan ikhtiar dan kerja keras yang kita lakukan bersama-sama, dan kita harapkan ini bisa segera pulih. Dan dalam konteks ini tentunya respon kebijakan fiskal itu sangat dibutuhkan, menjadi sangat fleksibel untuk memitigasi dampak pemburukannya, dan juga untuk terutama melindungi masyarakat kita, khususnya yang miskin dan rentan. Kita perkuat klaster kesehatannya, perlindungan sosialnya, dan juga dukungan untuk UMKM. Ke depan kita masih terus menjaga supaya budget kita tetap aman dan prudent, konsolidasi fiskal terus kita lanjutkan secara holistik, sisi pendapatan, sisi belanja, supaya terjadi konsolidasi fiskal secara smooth menuju 2023. Tentunya ini semua membutuhkan kerjasama yang luar biasa dari seluruh KL. Ini memang sudah sangat menunjukkan bagaimana KL juga sangat mendukung kondisi sekarang dengan bagaimana kita bisa melakukan refocusing dan realokasi itu. Ini koordinasi yang luar biasa dari semua KL. Dan ini tentunya kita harapkan bukan hanya pemerintah, masyarakat dimanapun kita berada di Jawa, Bali maupun non-Jawa Bali, kita semua bersama-sama menjaga kesehatan dari keluarga kita juga, teman-teman kita, dengan melakukan protokol PPKM darurat untuk Jawa dan Bali, sehingga kita bersama-sama bisa keluar dari tantangan ini dan tetap sehat, dan kita bisa memulihkan kondisi perekonomian kita ke depan. Demikian saya tutup, nanti kita untuk bisa diskusi lebih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Prita, terima kasih. Terima kasih Pak Febio Kacaribo ya. Tadi kalau dikatakan bahwa fiskal kita terkendali, tadi kita sudah dengarkan ya pemaparannya bagaimana pengendalian sudah dilakukan sedemikian rupa, dan ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana kondisi ekonomi kita pasca sebelum ya pra PPKM darurat diberlakukan, termasuk juga bagaimana kemudian kita punya satu kelonggaran fiskal begitu untuk menghadapi PPKM darurat pada saat ini. Ini menjadi satu hal yang penting, tapi tadi saya sangat menangkap sekali kata kuncinya Pak Febrio tadi, semua ini satu hal yang sangat penting. Semoga kata semua ini juga bisa menyentuh teman-teman jurnalis di sini untuk kita sama-sama semua membangun satu
kerja bersama untuk kemudian kita bisa bergerak bersama. Nah, untuk selanjutnya kemudian kita akan dengarkan di sini ada paparan dari Pak Dendi Ramdhani dari Bank Mandiri mengenai analisis dampak ekonomi kenaikan kasus COVID-19 dan penerapan PPKM darurat pada bulan Juni Juli tahun 2021 ini. Silakan Pak Dendi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Brita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Febrio, teman-teman BKF, dan juga teman-teman wartawan. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan sekarang segala-galanya, ya, itu yang sangat penting. Nah, izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. Ya, seperti kita ketahui, kenaikan kasus ini sebetulnya udah mulai terjadi di sekitaran pertengahan Juni, ya. Menarik kalau dilihat bahwa ya kenaikan sekarang itu lebih tinggi dari yang pernah terjadi di bulan Januari, ya. Dan kalau dilihat dari kasus aktif itu artinya ya, kasus positif dikurangi yang sembuh gitu ya, akumulasinya. Sekarang itu udah 1,4 juta lebih, ya. Bisa dibayangkan berapa kebutuhan rumah sakit atau tempat tidur yang diperlukan untuk merawat orang-orang yang terinfeksi COVID ini. Nah, menarik untuk melihat apa yang terjadi di mobilitas, ya. Jadi saya pikir memang kenaikan kasus sekarang ini itu adalah hasil mobilitas yang tertunda akibat sesudah Lebaran, ya. Seperti kita tahu, waktu Lebaran tuh ada pengetatan yang sangat strict, ya. Tapi kemudian setelah masa pemberlakuan pengetatan itu dilonggarkan, itu orang langsung mobilitasnya tinggi, ya. Itu juga kelihatan di data penerbangan, ya, ada di lampiran. Oh ya, filenya juga udah saya share di chat, ya. Itu kelihatan juga bahwa penerbangan itu naik bahkan melebihi sebelum periode pengetatan di periode Lebaran itu, ya. Jadi memang ini Lebarannya berhasil, tapi sesudah Lebarannya naik gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian kelihatan bahwa peningkatan kasus yang sekarang itu adalah hasil mobilitas yang begitu tinggi. Nah, studi yang kami lakukan, ya, kita coba simpel aja memplot antara kasus positif, ya, akumulatif di bulan Juni, ya, dan PDB, ya. Itu kelihatan bahwa memang ada hubungan yang negatif, dan ini robust, ya. Tahun full year 2000 kuartal 2 2020, ya, 2020 full year itu sama, ya, ada pola yang negatif seperti ini, ya. Artinya apa? Ya, artinya memang banyak provinsi yang tumbuh rendah itu akibat dari kasus yang tinggi, ya. Jadi kalau kasus tinggi, ekonomi pasti tertekan. Pertama memang karena pemerintah melakukan restriksi, ya. Terus ya orang juga secara sadar mengurangi mobilitasnya, ya, karena takut. Jadi memang biar gimana pun menekan kasus itu adalah syarat perlu, ya, untuk bisa mendorong perekonomian atau perekonomian bisa pulih. Cuma memang menurunkan kasus ini kayaknya nggak mudah juga gitu, ya. Nah, harapan kedua yang mungkin kita sangat jadi tumpuan ke depan, ya, vaksinasi, ya. Makanya tadi Pak Febrio udah menerangkan gimana ada program percepatan vaksinasi. Saya pikir itu memang adalah salah satu kunci, ya, supaya kita bisa pulih lebih cepat juga, ya. Nah, terkait dengan stimulus, saya pikir ini adalah sufficient condition. Jadi ya setelah syarat perlunya terpenuhi, baru stimulus akan bisa efektif gitu, ya. Karena stimulus kalau tanpa dibarengi oleh penurunan kasus atau vaksinasi yang masif, ya, itu seperti membuang air laut ke garam gitu, ya. Jadi stimulus, ya, oke, mungkin ekonomi bergerak, tapi kalau ekonomi bergerak biasanya disertai oleh peningkatan mobilitas. Nah, mobilitas tinggi, kemudian kasus naik. Jadi demikian, ya, siklusnya. Oleh karena itu kita harus memutus ini dengan
vaksinasi. Nah, itu sangat kita hargai upaya yang dilakukan pemerintah karena ini adalah cara tercepat ya. Kalau menurunkan kasus secara alamiah itu sangat berat. Nah, dampak dari PPKM ini seperti apa ya? Yang jelas kan kita rasakan restriksi mobilitas dan itu sektor yang paling terdampak tentu yang terkait mobilitas ya, transportasi ya, darat, laut, udara ya, hotel, restoran ya karena ditutup dan karena orang juga tidak bepergian, objek wisata, terus perdagangan ya. Nah, kalau ini agak lama ya, kita skenariokan kalau misalnya lebih dari 3 bulan, ini mungkin bisa berdampak ke sektor lain juga ya. Manufaktur misalkan ya, karena kan manufaktur itu kebanyakan durable good ya, barang-barang yang tidak terlalu bukan barang primer ya. Jadi orang bisa menunda belanjanya ya karena ada peningkatan kasus kemudian uncertainty meningkat. Kemudiannya konstruksi ya, konstruksi terutama konstruksi swasta. Kalau yang pemerintah sejauh ini ya pemerintah memang berusaha untuk tetap bisa jalan ya. Nah yang swasta ini dampak dari prospek ekonomi yang menurun, kemudian proyeksi revenue-nya juga turun, ya artinya juga titik BEP-nya makin jauh, ya bahkan kelayakan dari proyek, ya IRR-nya, internal rate of return-nya itu bisa turun atau bahkan negatif, oleh karena itu banyak yang ditunda atau bahkan dibatalkan. Terus jasa keuangan juga bisa turun, ya terus jasa perusahaan. Nah inilah skenario ya kalau misalkan kita agak lambat atau tidak bisa menurunkan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, studi kita ya kita ngolah data dari data Bank Mandiri ya, jadi semua transaksi yang ada di Bank Mandiri, terus kita plot dengan kenaikan kasus ya. Ya di sini kelihatan memang ya kalau misalkan ada peningkatan kasus ya, terus spending masyarakat tuh turun ya. Data Bank Mandiri saya pikir cukup representatif ya untuk bisa menggambarkan perekonomian ya. Yang terjadi di bulan Januari ya, kemudian juga di bulan Juli ini udah mulai turun drastis ya di akhir Juni ya, walaupun di Juli ini kelihatan, tapi mungkin ini orang untuk stocking ya, persiapan untuk stay at home. Nah, kalau kita lihat data historical ya apa yang terjadi dari kuartal 2 ya atau dari awal tahun 2020 ya, kelihatan sekali memang pandemi COVID ini ya karena dulu PSBB ya namanya, memang yang sangat terpukul itu sektor-sektor yang terkait dengan mobilitas ya, transportasi ini yang paling dalam ya. Ini saya sort berdasarkan yang paling dalam, yang paling kiri ini paling dalam, transportasi, terus hotel restoran atau istilahnya penyediaan akomodasi dan makan minum ya di BPS ya, terus jasa-jasa ya, kemudian ke industri pengolahan ya karena tadi orang menunda belanja ya, terus ke perdagangan, konstruksi juga kena. Nah inilah memang tadi kalau kembali ke tadi dampak langsung dan tidak langsung ya, jadi memang kalau berlama-lama ini bisa agak merembet ke sektor-sektor lain, ya terutama pengolahan, konstruksi, dan jasa-jasa lain. Nah, ya ini beberapa skenario dan simulasi yang kita buat ya, nanti bisa lihat ya, ini angka-angka dari 3 sektor yang terdampak langsung ya, ada transportasi, perdagangan, dan restoran. Nah, terus apa yang kita khawatirkan kalau misalkan ini agak lama ya, yang kita khawatirkan adalah ya selama ini sebetulnya banyak sektor itu beroperasi di bawah level titik BEP-nya atau break even point ya. Contohnya hotel ya. Hotel itu simulasi kita titik BEP-nya 46,2% ya. Nah mungkin akan saya tunjukkan ini di lampiran kita ada data-data sektoral ya. Nah hotel itu sampai data terakhir ya bulan Mei occupancy rate-nya 32% ya. Ini memang udah jauh lebih baik ya dibandingkan tahun 2020 yang hijau ini ya. Tapi kalau dibandingkan rata-rata sebelum COVID yaitu bisa 50-60% ya. Berarti kan mereka beroperasi itu jauh di bawah periode normal ya. Di Bali apalagi cuma 10%. Nah, simulasi kita hotel itu butuh occupancy rate 46,2% untuk mencapai titik BP ya. Nah, sekarang tadi 32 gitu ya. Artinya apa? Ya
ya selama ini mereka rugi ya, beroperasi tapi rugi. Dan kemudian ya kerugiannya terakumulasi, apalagi sekarang kan berarti udah setahun lebih ya, setahun 3 bulan ya kalau dihitung dari Maret tahun lalu. Artinya akumulasi kerugian ya, ya bisa jadi pada satu titik hotel itu ya mereka lebih baik ya udahlah tutup aja karena kerugiannya udah sangat besar ya, atau kalau dari sisi teorinya ya variable cost-nya udah nggak tutup gitu ya. Nah ini yang kita khawatirkan ya. Ya sekarang hitung-hitungan kita kayak di Bali itu sekitaran 30% hotel udah tutup ya. Nah ini kita coba hitung titik BEP-nya dan memang masih banyak yang di bawah level operasionalnya itu di bawah titik BEP. Artinya mereka semua menghadapi kerugian dan terakumulasi. Ya. Nah oleh karena itu sangat penting untuk bisa ya mendorong pemulihan ya. Cuma tadi ya syarat pertamanya tentu COVID-nya tertangani. Nah ya, pemulihannya akan seperti apa? Tadinya kita menskenariokan seperti ini ya. Basic pemikirannya adalah ya dalam situasi yang uncertain, orang itu kan kembali ke basic needs ya, artinya apa yang dia beli atau uang yang dia belanjakan tuh ya untuk kebutuhan pokok. Ya. Barang-barang nggak perlu ditunda ya, kemudian uangnya dipakai untuk berjaga-jaga. Nah, yang terjadi di tahun 2020 ya semua yang masih bergerak itu ya, atau resilient itu ya sektor-sektor yang berkaitan basic needs ya. Perdagangan pun ya mikro retailer gitu ya. Ya kemudian 2021 awal ya itu udah mulai bergerak ya. Ya kebetulan COVID-nya juga sempat baik gitu ya. Nah harusnya kita nih udah ada di sini ya di masuk ke barang-barang manufacturing ya di semester kedua ini, masuk ke durable goods. Makanya kalau dilihat di penjualan mobil udah mulai kelihatan kan naik gitu ya, otomotif, elektronik. Nah cuma dengan kasus yang meningkat lagi, kasus harian, saya pikir ini agak beresiko juga ya, bisa jadi periode kita kembali ke level normal ini agak bergeser ya. Tadinya kita skenario kan tuh bisa ya pertengahan 2022 atau akhir 2022 ya mendekati ke level normal sebelum COVID. Nah cuma ya karena kasusnya naik ya bisa jadi ini agak bergeser. Tapi mungkin harapannya ya tadi ya vaksinasi ini bisa memang masif dan vaksinnya efektif ya sehingga skenario ini masih tetap bisa berjalan. Nah, terakhir saya pikir ya kalau dari data ya, kalau kita lihat pengalaman di tahun awal Januari ya, itu kita perlu waktu 3 bulan ya, data plot moving average yang saya buat itu perlu 3 bulan ya, dari Januari waktu itu naik ya, terus di bulan Maret atau April tuh kasus tuh bisa turun ke level 4.000-an yang dianggap ya dalam tanda kutip normal ya. Nah sekarang ya kasusnya lebih tinggi ya. Ya mudah-mudahan dengan pendisiplinan yang tinggi ini bisa cepat juga turunnya, bahkan bisa lebih cepat dari 3 bulan karena ini pertaruhannya besar ya kalau misalkan kita gagal mengendalikan kenaikan kasus ini. Nah dampaknya itu bisa 3 channel ya. Pertama itu ke konsumen, membuat consumer confidence-nya turun ya, artinya mereka tidak terlalu optimis atau optimismenya turun ya, sehingga implikasinya menunda belanja ya. Nah terus kemudian aktivitas sektoral ya beberapa sektor kan udah jelas dibatasi gitu ya. Ya terus juga permintaan turun gitu ya karena menunda atau karena penundaan belanja atau karena penurunan pendapatan ya, dan juga ya memang karena aksesnya tadi ya terbatasi gitu ya, kayak ke mall itu kan dibatasi ya, perdagangannya turun. Nah ya itu yang dampak langsung tadi ya, transportasi, perdagangan, hotel, restoran. Cuma memang kalau ini agak panjang, saya pikir ya perlu diperhatikan, takutnya kalau kelamaan nih berdampak ke industri pengolahan, konstruksi, dan jasa-jasa. Ya seperti juga di periode bulan atau kuartal kedua tahun lalu. Nah ini yang kita takutkan terulang lagi. Oleh karena itu ya
ya disiplin ya strict, mengurangi mobilitas dan juga vaksinasi. Saya pikir itu kunci ya untuk bisa recover. Kita tahu tadi usaha dari pemerintah ya, tadi Pak Febrio sudah menjelaskan ya, kebijakan fiskal memang ini jadi sangat backbone dari penyelamatan ekonomi ini ya, sebagai countercyclical policy ya. Ya karena swastanya turun, terus juga rumah tangganya juga daya beli dan juga permintaannya turun ya, karena kalau ada uang ya ditunda gitu ya. Nah, mungkin satu hal yang paling penting saya pikir ya semua perusahaan ini sekarang orientasinya survival ya. Gimana mereka bisa bertahan hidup ya, paling tidak itu untuk menutup biaya overhead minimal ya, dan meminimalkan kerugian. Ini strategi semua perusahaan demikian. Jadi jangan berharap ada ekspansi dan juga jangan berharap bahwa ya kebijakan yang mendorong ekspansi saya pikir tidak akan efektif. Yang penting itu gimana mereka bisa survive gitu ya dengan keadaan yang sangat berat ini, sehingga mereka bisa tetap hidup sampai masa tunggu ini selesai, artinya COVID-nya bisa tertangani ya. Patokannya mungkin bisa mengacu ke program vaksinasi. Kalau misalkan targetnya Agustus, saya pikir sangat bagus ya. Tadinya kan kuartal 1 atau 2 tahun depan ya, itu kan skenario dari Kementerian Kesehatan ya Pak Budi. Cuma kalau ini bisa lebih cepat, saya pikir itu sangat baik sekali untuk bisa mendorong, baru kemudian ya, ekonomi bergerak. Artinya di saat itu baru kemudian dibutuhkan program stimulus yang untuk merangsang ya, menstimulan demand gitu ya, produksi naik atau ekspansi. Nah, ya tentu kalau untuk ya masyarakat bawah menengah tadi udah diterangkan, saya pikir memang itu ya rumusnya untuk bisa menolong kelompok berpendapatan menengah dan bawah. Saya pikir demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi atau gambaran apa yang terjadi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dendi ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana sebenarnya betapa pentingnya kebijakan fiskal ini bisa menjadi satu backbone untuk ekonomi Indonesia pada saat ini. Nah, sebelum saya mau menggali pertanyaan dulu, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini kepada para narasumber. Namun satu hal yang saya mau tanyakan dulu terkait dengan perkembangan terkini, Pak Febio dan juga Pak Dendi nih, bagaimana melihatnya? Karena kan kita melihat bahwa pemerintah menetapkan pengetatan PPKM di luar Jawa dan Bali. Ya, dan pemerintah menetapkan di 43 daerah di luar Jawa dan Bali. Bagaimana nih Pak Febrio? Apa dampaknya? Bagaimana skenarionya untuk menghadapi ini? Untuk yang luar Jawa dan Bali, justru kita ingin supaya luar Jawa dan Bali mengantisipasi. Jangan sampai tekanan yang berat yang sedang dialami oleh Jawa dan Bali itu terjadi di Sumatera, terjadi di Kalimantan, terjadi di Sulawesi dan daerah lainnya. Ini yang dari sekarang, bahkan dari sejak diberlakukannya PPKM darurat, pada waktu yang sama juga dilakukan terus rapat koordinasi dengan gubernur-gubernur luar Jawa dan Bali, dengan kesehatan luar Jawa dan Bali, dengan TNI Polri yang berada di luar Jawa dan Bali. Kenapa? Karena kita ingin supaya dari sekarang semua daerah di Indonesia antisipasi dan menghindari tekanan yang seperti saat ini kita hadapi cukup berat untuk Jawa dan Bali. Baik, terima kasih Pak Febri. Anda ingin menambahkan Pak Dendi, apa yang perlu dicermati terkait dengan kebijakan baru ini? Ya, saya pikir dalam situasi sekarang memang orientasinya gimana bisa menekan kasus ya. Apa yang terjadi di Jawa atau Bali, harapannya ini kan nggak menular ke daerah lain ya. Makanya antisipasi itu penting ya. Ya memang selalu akan ada cost-nya ya. Ya ekonomi juga mungkin turun. Tapi yang memang itu yang harus kita ambil ya. Nggak ada pilihan lain. Ya sambil di saat yang bersamaan kita mengakselerasi vaksinasi. Ya mudah-mudahan kalau semuanya udah divaksin, tercipta herd immunity, baru kemudian lebih aman ya. Artinya kita mendorong perekonomian supaya bisa pulih.
Baik, terima kasih ya. Bagaimanapun juga pengetatan pengendalian mobilitas ini menjadi sangat penting sekali untuk saat ini menentukan bagaimana cepatnya kita akan pulih bersama. Baik, sambil saya mengakses Slido, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Saya akan langsung bacakan per 4 pertanyaan ya. Terlalu banyak Pak Febrio, kalau per 4 nggak apa-apa ya? Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Trian, Investor Daily. Pak Febrio, sebenarnya seberapa kuatkah APBN kita untuk menanggung beban setelah lonjakan kasus COVID-19 ini, dan apa skenario yang sudah disiapkan oleh Kemenkyu? Sudah dijelaskan tadi sebenarnya Pak ya, tapi kalau ingin menambahkan lagi silakan. Kemudian ada juga dari Mas Yusuf Kontan di sini. Pagu Perlinsos 2021 itu 149 triliun. Ini lebih rendah dari realisasi 2020 yaitu sebesar 220,39 triliun. Nah, pertanyaannya adalah cukupkah ini untuk menjaga daya beli masyarakat miskin tahun ini? Karena orang miskin ini diperkirakan akan bertambah banyak, nanti tanggal 15 bulan ini juga BPS akan mengeluarkan data terbaru yang kemungkinan juga akan bertambah. Kemudian juga pertanyaan juga kembali dari Mas Trian, Investor Daily. Pak Febrio, ada 217 triliun anggaran yang direalokasi atau refocusing belanja untuk penuhi kebutuhan COVID-19. Progresnya berapa anggaran yang sudah terkumpul dan rinciannya? Tadi juga sudah ya Pak, tapi kalau mau menjelaskan lagi silakan. Ada juga lagi pertanyaan, apakah melalui realokasi dan refocusing cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang terus mendesak seiring PPKM darurat dan juga lonjakan COVID, Pak? Silakan Pak Febri dengan jawabannya. Ini terima kasih Mbak Prita sudah merangkum pertanyaannya ini menjadi satu kelompok ya. Khusus untuk terkait dengan sekuat apa? Kita belajar dari tahun lalu. Tahun lalu itu ingat kita penuh ketidakpastian yang jauh lebih luar biasa dibandingkan tahun ini. Tahun ini tantangannya memang berat. Jumlah kasusnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Akan tetapi konteks ketidakpastian itu jauh lebih tinggi tahun lalu. Di awal tahun bukan hanya Indonesia, banyak negara dipenuhi dengan ketidakpastian. Sehingga apa yang dilakukan adalah kata kuncinya lagi-lagi antisipasi. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu langsung dikomunikasikan dengan baik dengan DPR. Sehingga pemerintah dan DPR bersama-sama langsung bersatu padu gitu ya dalam satu halaman yang sama, on the same page. Kita melakukan langkah antisipasi yang sangat-sangat substansial. Karena kita tahu kondisinya extraordinary, maka dibutuhkan extraordinary policy. Sampai keluar Perpu. Itu luar biasa sekali. Nah, lalu seperti apa kita lakukan implementasinya sepanjang 2020? Itu langsung kelihatan. Bagaimana pemerintah melakukan perubahan postur itu 2 kali. Itu tidak mudah dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah modern Indonesia gitu ya. Nah, disitulah kita tunjukkan memang Indonesia semua komponen bangsa luar biasa kita padunya dalam menghadapi ketidakpastian ini yang sangat mengancam. Nah, jadi 2 kali kita lakukan perubahan pagu. Disitulah kita lakukan refocusing dan realokasi itu. Bagaimana anggaran PEN tadinya cuma berapa belas triliun dari awal, kalaupun itu mau disebut PEN dulu gitu tahun 2020 itu, kemudian berubah menjadi berapa ratus 200-an triliun, lalu terakhir kemudian 695 triliun. Itu dilakukan secara berkala. Nah, di sanalah kita mempelajari bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang resilient. Bukan hanya pemerintahnya, tetapi masyarakatnya. Kenapa? Karena dengan dukungan masyarakatlah itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan DPR juga. Nah, pelajaran yang sama itu, pelajaran yang sangat berharga itu, pasti bisa kita petik untuk kita bisa gunakan lagi tahun ini. Dan ini sudah kita lakukan. Kalau kita lihat sampai sejauh ini, sebenarnya refocusing untuk tahun ini bukan pertama kalinya. Ini sudah gelombang ke-3 sebenarnya kalau kita perhatikan. Bahwa dan memang tidak sebesar tahun lalu setiap gelombangnya, tetapi beberapa gelombang untuk refocusing ini sudah kita lakukan dengan sangat baik dan tidak ada masalah. Disitulah tadi peran pentingnya kerjasama dan kolaborasi KL dan tadi saya lupa, mohon maaf, daerah.
baik KL maupun daerah, karena kita melakukan refocusing realokasi itu dari KL dan juga dari TKDD. Nah, ini sudah kita lakukan, ini yang ke tahap ketiga. Tahap ketiga inilah yang kemudian 26,2 triliun dari KL dan 6 triliun dari TKDD. Nah, inilah yang memberikan gambaran betapa fleksibelnya pemerintah, betapa fleksibelnya negara saat ini, karena kita tahu tantangan yang kita hadapi ini harus terus kita antisipasi. Saat ini kita sudah keluar dengan respon yang antisipatif dan fleksibel, cepat. Kita pastikan uang tidak masalah. Lalu kalau nanti ada perlu lagi tambahan lagi, tantangan lagi, ini harus tetap kita pegang, kata kunci tetap fleksibel. Nah, itu yang kita lakukan. Tadi terkait spesifik tentang anggaran Perlinsos. Yang kita lakukan tahun lalu itu memang luar biasa, 220-an triliun untuk Perlinsosnya. Dan itu kita lakukan dari sejak awal tahun dan diperkuat mulai sekitar kuartal kedua. Itu diperkuat sangat substansial. Mulai dari PKH-nya, bansos tunainya, bahkan kemudian diperluas lagi menjadi bantuan internet untuk anak sekolah dan sebagainya, itu luas sekali. Bahkan kemudian sampai ke subsidi upah, kita juga bicara BPUM dan sebagainya. Jadi itu luas sekali. Tidak hanya fokus di 20% termiskin, 40% termiskin, bahkan sebagian program Perlinsos kita menjangkau sampai 50%. Bahkan lebih dari 50%. Nah, itu saat itu memang kita melihat itu sangat dibutuhkan. Nah, itulah kemudian menghasilkan 200-an triliun tahun lalu. Saat ini, ketika kita mulai dengan tahun pemulihan 2021 dan kelihatan kuartal 1, kuartal 2, itu sangat baik dibandingkan dengan keseluruhan 2020, khususnya kalau kita bandingkan dengan kuartal 2, 3, dan 4 2020. Sehingga itu kita perkenalkan tapering off, bahwa tidak lagi kita harus semuanya sampai ke 60%, tapi kita bisa tetap fokus di 20 dan 40% termiskin. Karena itulah memang tujuan utama dari Perlinsos kita. Nah, ini yang selalu kita perkuat. Nah, seperti apa dia konteksnya ketika menghadapi tantangan? Lagi-lagi fleksibel. Kita perkuat, kita percepat, bahkan juga siap untuk kalau perlu naik di atas 40%. Itulah yang menjelaskan kenapa kebutuhan kita untuk Perlinsos tahun ini dari awal memang lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Tapi lihat bagaimana kita dengan fleksibel merespon. Ketika kebutuhan itu ada, kita langsung naikkan lagi. Karena kita tahu kita perlu penguatan di sini, penguatan di sana, BLT desanya kita harus percepat, BPUM-nya kita tambah, diskon listriknya kita tambah, kita cukup kuat untuk cepat fleksibel merespon kebutuhan dari masyarakat. Nah, inilah memang kata kunci yang harus terus kita pegang untuk tahun ini. Ya, baik Pak Febri. Ada juga pertanyaan, ini ada 3 pertanyaan dari Mbak Agatha, kata data nih Pak. Masih soal Perlinsos. Bagaimana kajian BKF tentang dampak PPKM darurat terhadap daya beli masyarakat Pak? Apakah akan ada inisiatif baru tentang anggaran bansos jika PPKM berlangsung lebih lama dari tanggal 20 Juli begitu? Kemudian juga dari Mbak Agatha, skema pembiayaan kenaikan dana PEN 2021 akan bagaimana? Tadi sudah dijelaskan Pak, tapi ada pertanyaan lanjutan yaitu apa akan ada kembali burden sharing pembelian SBN khusus oleh BI? Apa PEN juga akan ada lagi di tahun depan, di tahun 2022? Kemudian yang ketiga, pada tahun 2020 ada sisa anggaran Perlinsos Pak, 9,8 triliun. Seperti apa cara Kemenkyu untuk menjamin tidak ada silpa pada anggaran Perlinsos 2021, Pak? Silakan, Pak. Baik, jadi kita kan bergerak dengan antisipasi, ya. Kata kuncinya adalah antisipasi. Kita antisipasi dengan senario apa yang akan terjadi misalnya dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Ya. Nah, itulah yang kita siapkan untuk dengan respon yang sudah kita berikan sekarang, yaitu bagaimana tadi Perlinsos kita perkuat dan kesehatannya juga kita perkuat. Itu sudah menjadi respon yang saat ini yang kita connect dengan PPKM darurat. Ya. Nah, apakah kemudian dampaknya nanti seperti apa terhadap kondisi masyarakat? Nah, ini lagi kita bisa berkaca dengan apa yang kita lakukan di 2020, yang lagi-lagi dipenuhi oleh ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan tahun ini. Tahun lalu, dengan 200-an triliun Perlinsos itu, dan kita melakukannya dengan sangat well targeted,
fokusnya lebih banyak ke miskin 20% dan termiskin 40%. Kalau kita lihat tahun lalu, penerima manfaat yang benar-benar akhirnya menikmati perlinsos kita itu secara tidak merata adalah lebih banyak ke termiskin 20%, termiskin 40%, dan dengan terbatas beberapa manfaat itu juga dinikmati oleh desil 5, desil 6, desil 7. Karena tadi kan ada mahasiswa, ada pelajar, dan sebagainya kan menikmati juga itu biasanya malah di kelas menengah ke atas gitu ya. Tapi kita berikan secara merata untuk pendidikan. Nah, dampaknya waktu itu untuk termiskin 10% terbawah, itu malah better off. Artinya, tekanan yang mereka hadapi karena COVID-19, karena pandemi 2020, mengurangi daya beli mereka. Tapi perlinsos yang disediakan oleh pemerintah untuk 10% termiskin justru melebihi apa yang mereka butuhkan untuk kompensasi. Sehingga mereka malah better off. Desil kedua itu kurang lebih sama antara kehilangan daya beli versus yang ditopang oleh perlinsos. Jadi dia agak tenang tuh. Jadi 20% termiskin kita lindungi sudah pasti. Lalu desil ketiga, desil keempat itu kita berikan bantuan tapi tidak sampai melewati apa yang mereka butuhkan. Nah, tapi lagi-lagi sangat fokus ke miskin dan rentan, 40% termiskin, 20% termiskin. Bahkan kemarin kita juga udah sering juga mengangkat topik ini bahwa kita simulasi 2020 kemarin, tingkat kemiskinannya itu harusnya bisa naik ke 11, sekian persen kalau tidak ada penguatan perlinsos itu. Akan tetapi dengan penguatan perlinsos kita bisa batasi tingkat kemiskinannya sekitar 10, sekian persen. Itu kurang lebih setara dengan kita menyelamatkan sekitar 5 juta jiwa dari jurang kemiskinan untuk 2020-nya. Jadi pelajaran yang sama kita lakukan juga, kita ambil petik pelajaran berharga itu untuk 2021. Kita tahu bahwa pada saat ekonominya sedang menghadapi tantangan, dampaknya bagi masyarakat itu tidak merata. Lebih berat dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan. Itulah alasannya kenapa anggaran kita, anggaran pemerintah, anggaran belanja negara sangat berpihak kepada miskin dan rentan. Dan itu kita pastikan ketika ekonominya menghadapi tantangan, prioritas pertama adalah miskin dan rentan supaya kita bisa menyelamatkan mereka juga dari kemiskinan. Lalu tadi yang terkait dengan bagaimana supaya tidak ada silpa. Nah, ini juga pokoknya kita nggak berhenti belajar deh dari pengalaman tahun lalu ya. Pengalaman tahun lalu administrasi data itu menjadi tantangan. Pelajaran itu kita bawa ke tahun ini juga. Bagaimana administrasi kita buat jangan terlalu rigid, tapi tetap dengan tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu ya. Sehingga percepatan itu bisa benar-benar terjadi. Contohnya tadi yang sudah kita lakukan dengan BLT dana desa. Karena saling tunggu-tungguan datanya antara DTKS dengan yang akan digunakan sebagai referensi oleh desa. Sekarang kita sebutkan bahwa lebih baik BLT desa itu bisa juga secara fleksibel berdasarkan musyawarah desa. Nah, itu kan ada datanya dan pertanggungjawabannya itu nanti akan cukup jelas bagi musyawarah desa menghasilkan daftar nama yang berhak untuk mendapatkan BLT desa di desa masing-masing. Nah, tata kelolanya baik, kenapa enggak kita langsung lakukan supaya bisa mempercepat. Jadi inilah langkah-langkah relaksasi itu tadi, perbaikan administrasi, tetap dengan konteks tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini harapannya bisa mengurangi silpa. Jangan sampai dana yang memang sudah disediakan itu kita harapkan benar-benar bisa dilakukan, dimanfaatkan secara maksimal. Baik, terima kasih keterangannya Pak Febrio. Pak Dendi ingin menambahkan Pak terkait dengan bagaimana pengamatannya terkait dengan perlinsos, keefektifan perlinsos untuk kemudian membantu masyarakat miskin dan rentan Indonesia. Silakan Pak. Ya, saya pikir kalau dari sisi program saya pikir udah lebih dari cukup ya. Cuma memang yang selalu jadi isu itu sejak dulu sampai sekarang tuh targeting ya. Ya ini terkait dengan data ya, pendataan ya. Itu yang saya pikir memang harus ya selalu diperbaiki ya. Mungkin kalau
belajar di krisis 98 ya, karena saya terlibat banyak di sana penyiapan jaring pengaman sosial. Ya, pendataan yang efektif itu memang harusnya bottom up ya. Artinya dari RT, RW ya, desa atau kelurahan, biarkan mereka yang memutuskan, karena kemiskinan di Indonesia ini kan unik ya. Agak susah tuh kalau pakai indikator income tuh nggak ketangkep ya, atau pakai indikator misalnya lantainya tanah gitu ya. Di beberapa wilayah ya tanah itu emang udah jadi kultur gitu. Oleh karena itu RT, RW mereka yang tahu kan kondisi warganya. Jadi saya pikir ini salah satu cara ya, selain juga tentunya bisa lebih cepat juga gitu loh kalau bottom up. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih catatan kepada data ya, memang ya, keakuratan data yang sekarang juga sedang terus diperbaiki oleh pemerintah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Febio dari Dian DDTC News. Ibu Menkyu sebelumnya menyebutkan bahwa perpanjangan insentif PMK 9 2021 hanya untuk sektor usaha tertentu, Pak. Apa saja kriteria dan juga contoh sektornya? Tolong diperjelas. Kemudian juga ada pertanyaan dari Mbak Suci Metro TV News.com. Bagaimana dengan perkiraan terburuk untuk defisit ke depannya dengan kemungkinan adanya varian lain yang tidak bisa diprediksi? Apakah ada satu pembaruan perhitungan Pak Febio jika kemudian ada varian-varian lain begitu yang masuk dan kemudian memperpanjang kondisi kedaruratan pandemi di Indonesia? Silakan Pak. Baik, yang pertama tadi tentang insentif sektor usaha, khususnya yang ada di PMK 9 ya. Nah, ini kemarin sudah diputuskan bahwa menunya itu macam-macam. Pertama adalah PPh pasal 21 DTP, ini untuk karyawan. Nah, itu diperpanjang sampai Desember 2021 untuk semua sektor. Jadi semua sektor tetap menikmati insentif PPh pasal 21 DTP untuk karyawannya. Lalu yang kedua, untuk PPh UMKM itu juga DTP, itu juga untuk semua sektor diperpanjang sampai akhir tahun. Nah, itu yang dua yang untuk semua sektor. Nah, sementara untuk PPh pasal 22 impor, lalu pengurangan angsuran untuk PPh pasal 25 dan juga restitusi dipercepat PPN, ini diberikan kepada sektor-sektor terpilih. Apa kriterianya sektor terpilih ini? Ini adalah sektor yang satu terdampak sangat dalam oleh pandemi di tahun 2022 dan bahkan sampai sekarang. Dan ini kita masukkan dalam kategori slow starter, artinya pemulihannya akan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung mobilitas bisa kembali normal atau tidak secepat apa. Lalu kita juga melihat sektor yang berdampaknya cukup besar bagi seluruh masyarakat. Nah, jadi dalam konteks ini jasa pendidikan itu masuk, jasa kesehatan itu masuk, lalu sektor angkutan darat, air dan udara ini karena memang sangat terdampak dan masih terkendala untuk pemulihannya karena terkait dengan mobilitas. Lalu juga penyediaan akomodasi hotel itu jelas juga terdampak cukup dalam dan di sana tenaga kerjanya tidak sedikit, itu banyak sekali. Lalu juga sektor konstruksi. Kenapa sektor konstruksi? Karena sektor ini berdampak sangat besar bagi perekonomian dan mempekerjakan sangat banyak orang juga. Nah, jadi inilah 5 sektor yang mendapatkan perpanjangan sampai akhir tahun untuk 3 menu itu tadi. PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan restitusi dipercepat PPN, itu untuk 5 sektor tersebut. Sementara untuk tadi PPh pasal 21 DTP, itu semua sektor, itu untuk karyawan. Lalu PPh UMKM DTP, itu juga untuk semua sektor. Itu untuk Dian ya tadi ya, dari DTCC.
Lalu tadi pertanyaan berikutnya adalah yang mana ya tadi Mbak Prita ya, yang kedua tadi ya? Dari Metro TV, dari Mbak Suci, Pak, jika tahun lalu anggaran PEN bisa, mohon maaf, bagaimana dengan perkiraan terburuk untuk defisit ke depannya, Pak? Ya. Oke. Nah, lagi-lagi ini adalah bagian dari pemerintah diberikan fleksibilitas. Jadi dengan fleksibilitas ini dari 2 kali yang cukup menantang tahun lalu, kita berhasil melakukan adjustment. Kita berhasil melakukan perubahan pagu 2 kali. Dan itu cukup substansial dari pagu yang satu ke pagu berikutnya, lalu terakhir di Perpres 72 itu. Dan di sana kita selain melakukan realokasi refocusing, waktu itu memang termasuk juga penambahan belanja secara cukup signifikan. Tetapi ingat tahun 2020, penerimaan pajak kita drop cukup dalam. Sehingga memang defisitnya jadi cukup melebar ke 6,14 tadi realisasinya ya, 6,14%. Nah, tahun ini penerimaan perpajakan kita, penerimaan negara, khususnya perpajakan, itu relatif jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, per data akhir Juni, itu untuk pajaknya saja, itu sudah di atas 4% year on year, positif. Jadi, di sisi lain kita juga penerimaan PNBP juga lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Cukai juga masih positif. Jadi dengan demikian, memang kalaupun kita menghadapi tantangan seperti ini, strategi pertama dan sudah efektif kita lakukan berkali-kali adalah refocusing dulu. Jadi kita pastikan bahwa belanjanya tidak naik. Dengan demikian, jumlah nilai defisit secara nominal itu sangat terjaga dengan strategi itu. Bahkan kalaupun misalnya kita harus menambah belanja yang sekarang kita tidak antisipasi gitu ya, ruang ke sana pun sebenarnya terus harus kita buka. Tapi karena kan kita dalam kondisi ketidakpastian, never say never kan gitu ya. Namanya juga kita melakukan antisipasi dan fleksibilitas. Tapi memang untuk saat ini amankah APBN kita? Aman. Sampai sekarang kita bisa melakukan fleksibilitas itu tadi, dan kerjasama dari KL dan daerah memang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana kesatuan visi, kesatuan gerak. Kita tahu bahwa prioritas kita sekarang itu adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat kita. Semuanya bersatu padu untuk mengejar ke sana dulu, sehingga realokasi dan refocusing ini bisa dilakukan dengan sangat smooth. Bahkan untuk tahun ini sudah ini yang ketiganya. Ini adalah sangat luar biasa. Di sisi lain kita ingin nanti kalau pandeminya atau kasusnya sudah berhasil kita turunkan, kita juga masih tetap butuh kerjasama dari KL dan daerah untuk belanja lebih cepat. Jadi memang kita harus selalu balance antara belanja yang cepat dengan pada saat ini kita harus refocusing, kita juga harus lakukan dengan sangat fleksibel. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus juga testimoni ya, betapa luar biasanya kolaborasi kita sebagai bangsa ya, dalam konteks kita menghadapi ketidakpastian yang luar biasa ini. Jadi disitulah mungkin mari kita tetap semangat bahwa kita adalah bangsa yang pejuang, yang resilient, kita bisa melakukan adjustment yang berat ini secara bersama-sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Febrio ya. Kalau kita melihat begitu ya, ini bisa dibilang nih pemerintah ini kompak gitu ya untuk jalan sama-sama. Kemudian juga banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Kalau dulu pada saat tahun lalu ketika 17 Agustus Presiden mengatakan ini saatnya momentum untuk membuat lompatan-lompatan baru, dan ternyata kita bisa lihat sekarang ya justru banyak lompatan-lompatan, termasuk tadi dijelaskan bahwa refocusing anggaran ini bisa, ya anggaran Indonesia bisa fleksibel gitu. Itu salah satu bentuk lompatan-lompatannya untuk menghadapi berbagai hal yang ada. Nah, ada juga pertanyaan lagi nih Pak Febrio, ini lagi pertanyaan dari Mas Andri, FOI. Pendahuluan RAPBN 2022 telah diterima DPR. Apakah ada proyeksi revisi anggaran Pak tahun depan, mengingat saat ini lonjakan COVID cukup tinggi?
Ya. Kemudian ada juga pertanyaan tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Febrio dari Mbak Suci Metro TV News. Jika tahun lalu anggaran PEN bisa menyelamatkan 5 juta masyarakat dari kemiskinan, bagaimana dengan tahun ini, Pak? Apa ada perkiraan bisa menyelamatkan berapa jiwa? Begitu sudah bisa dihitungkah? Gitu, silakan Pak. Jadi yang pertama ya, untuk 2022, kabar baiknya adalah ketika kita melakukan pembicaraan pendahuluan, itu dalam bentuk kerangka. Jadi belum kepada angka spesifik. Nah, ketika kita bicara kerangka, itu bentuknya adalah kisaran. Jadi kita tahu kisarannya sudah disepakati untuk defisitnya 4,51 sampai 4,85% dari PDB untuk 2022. Jadi kisarannya sudah dipegang dulu. Lalu kita juga punya kisaran untuk belanja negara berapa persen dari PDB sampai berapa persen dari PDB, penerimaan juga demikian. Nah, memang dalam konteks pembicaraan pendahuluan, kita bicaranya masih dalam konteks range. Disinilah nanti tentunya lanjutan pembicaraan ini sampai kemudian nanti keluar nota keuangan era APBN untuk 2022. Disinilah nanti proses bersama-sama dengan DPR dan juga bersama-sama dengan pemerintah. Kita akan menemukan angkanya berapa persisnya. Nah, sejauh ini range yang kita sudah sepakati itu masih bisa mengakomodir antisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, yang kita bayangkan bisa terjadi dalam 2-3 bulan ke depan. Jadi itu kabar baiknya. Kita memang dalam konteks fleksibilitas itu, dalam siklus APBN setiap tahun, selalu kalau pembicaraan pendahuluan itu bukan dalam bentuk titik dulu, masih dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya itu tadi. Jadi aman, kalau untuk 2022 kita masih punya ruang. Lalu 2022, apakah ada yang harus kita siapkan dari sekarang, khususnya mempelajari apa yang sedang terjadi sekarang? Sudah pasti, apa yang kita hadapi sekarang, nggak mungkin kita tutup mata, pasti kita akan menjadikan cerminan untuk menyusun anggaran di 2022. Jadi anggaran 2022 itu jelas bukan sesuatu yang akan terpisah, akan pasti justru malah kelanjutan dari 2020, lanjut ke 2021, lanjut ke 2022. Seperti apa logikanya? Ketika kita dari 2020 kita tahu penuh ketidakpastian dan kita harus siapkan semua belanja dengan sangat siap dan fleksibel, lalu ke 2021 kita tadi punya rencana seperti apa, lalu kemudian kita taper beberapa komponen, tadi seperti misalnya Perlinsos kita siapkan sudah tidak perlu menjangkau sampai 60 desil, misalnya desil ke-6 misalnya, kita fokus di desil 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, hal yang sama juga logikanya akan mirip di 2022, kita lihat apakah masih perlu dukungan yang sekuat itu untuk desil 1, 2, 3, dan 4, dan kita sejauh mana naiknya ke atas masyarakat termiskin 20%, di atas 40% seperti apa. Jadi logikanya tetap sama. Dampaknya seperti apa untuk 2021, dampak dari Perlinsos terhadap kemiskinan, ini kan masih berkembang. Jadi kita akan lihat lagi sejauh mana. Bahkan sebenarnya kita juga terus melakukan pemantauan. Angka yang kita keluarkan itu adalah dalam bentuk antisipasi supaya angka kemiskinan itu tidak naik. Bahkan kalau ada ruang, kita bahkan dorong supaya angka kemiskinannya terus turun. Nah, tetapi ini kan masih terlalu early. Kita akan terus pantau minggu demi minggu, bulan demi bulan, untuk nanti kita lihat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk menahan tingkat kemiskinannya tidak meningkat. Dan bahkan sebenarnya satu lagi, bukan hanya masalah kemiskinannya, tetapi juga tingkat penganggurannya. Perhatikan satu tadi juga yang mungkin agak terlewat, di tahun 2020 ke 2021, di sepanjang 2020 kan terjadi kenaikan pengangguran. Tapi lihat di tahun 2021 awal, tingkat pengangguran itu udah turun. Artinya, aktivitas ekonomi selama beberapa kuartal menuju sampai kuartal kedua 2021, itu sudah menyerap sekitar 2,6 juta tenaga kerja baru dalam periode itu. Nah, hal yang sama kita harus jaga. Nanti dengan tantangan ini, kita pastikan bukan hanya orang miskinnya yang kita lindungi, tetapi juga kita tahu kalau kita berikan dia lapangan pekerjaan, pastikan lapangan pekerjaan bisa terbuka lebih banyak, tentunya angka kemiskinan juga akan tertolong.
Jadi memang semuanya kita lihat koneksinya satu sama lain. Baik, terima kasih Pak Febrio. Nah, teman-teman wartawan, jika ada yang mau bertanya dan menanyakan langsung, silakan raise hand. Nanti kami akan persilahkan dan juga kemudian bisa dibuka mic-nya, silakan. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya langsung, saya mau tanyakan ke Pak Dendi lagi. Pak Dendi, tadi Bapak sudah mendengarkan berbagai penjelasan dari BKF terkait dengan berbagai isu yang ditanyakan oleh wartawan. Ada catatan tersendiri dari Anda, Pak Dendi, silakan. Ya, ya saya pikir ya problem dari anggaran kita itu kan di tengah situasi yang uncertainty dan memang kita juga nggak bisa memprediksi ya gimana bisa apa namanya mengefektifkan dari sisi spending ya. Ya terutama memang kalau darurat ya mau nggak mau pertama memang untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan juga menolong dunia usaha. Ya, itu adalah rumus yang memang sudah terjadi di masa pandemi, nggak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia tuh rumusnya demikian. Ya, ya oleh karena itu ya anggaran-anggaran yang mungkin sifatnya ekspansif gitu ya untuk mendorong perekonomian, ya mungkin itu bisa hemat dulu gitu ya, atau direalokasi atau refocusing. Itu memang strategi yang saya pikir harus dijalankan selama masa pandemi ini ya. Ya selain untuk juga supaya defisitnya nih nggak terus melebar gitu ya. Yang kita khawatirkan kan isu jangka menengah dan panjangnya ya. Ketika kita kewalahan ya mengelola akumulasi utang yang kita takutkan nanti terus membesar gitu ya. Itu kan isunya yang biasa kita sebut tuh sustainability fiskal ya. Kita bisa defisit besar tapi kan dalam jangka menengah panjang sustainability atau keberlangsungan fiskal ini harus dijaga ya supaya tidak eksplosif. Oleh karena itu saya pikir memang gimana bisa mengefektifkan ya dari anggaran yang ada ya terutama ya untuk bisa bertahan ya. Mungkin nanti kalau situasi udah aman ya kita bisa ekspansif gitu ya untuk bisa mendorong perekonomian. Karena sekarang mendorong perekonomian kan pasti implikasinya kan mobilitas meningkat dan kemudian implikasinya kasus COVID-nya meningkat. Nah itulah kayak lingkaran setan gitu ya. Ya oleh karena itu strategi sekarang ya bertahan ya di sektor swasta survival ya di sektor pemerintah juga survival ya mungkin demikian. Baik, Pak Febrio ingin menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Dendi ini terkait dengan rasio utang kita dan kemudian perlukah kemudian kita juga refocusing program mungkin ya Pak Dendi ya untuk kemudian hal-hal yang bersifat ekspansif untuk mendorong ekonomi. Silakan Pak Febri. Utang kita aman. Tadi saya sudah tunjukkan ya bahwa yang membuat utang kita aman adalah disiplin fiskal. Disiplin fiskal kita sampai 2019 kemarin sebelum pandemi tidak pernah defisit kita di atas 3%. Bahkan sering di bawah 2% dari PDB. Itu membuat kita sebagai negara berkembang itu dibandingkan negara berkembang lainnya, negara berkembang itu maksudnya negara yang biasanya pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, 4-5-6% per tahun, seperti Indonesia, India, Filipina, dan China misalnya. Nah, kita di antara negara berkembang itu menjadi negara yang rasio utangnya paling rendah, karena disiplin fiskal tersebut. Nah, itulah yang membuat kenapa kita di 2020 punya ruang yang cukup luas untuk menaikkan utang. Dengan defisit yang sangat counter cyclical tadi itu 6,14% dari PDB. Itu yang membuat kita, lagi-lagi nggak akan lengah sih, kita nggak mau lengah. Tapi saat ini kita cukup nyaman, dengan walaupun kalau tahun 2020 kita defisitnya lebar, tahun 2021 defisit kita juga cukup lebar di 5,7, tahun 2022 defisit kita juga masih di atas 3%. Tadi target kita adalah di sekitar 4,51 sampai 4,85%. Jadi itu juga masih di atas 3%. Tetapi
lihat bagaimana kita berusaha untuk melakukan adjustment secara smooth. 6,14, 5,7, 4,5. Di 2023-nya ekonomi kita, di 2022 pun ekonomi kita sudah akan lebih kuat lagi dibandingkan 2021. 2023 ekonomi kita sudah lebih kuat lagi, mampu untuk menahan kondisi walaupun belanja negara itu tidak sekuat 2022-2021 lagi. Jadi nanti bisa defisitnya benar dijaga di bawah 3%. Nah, itu adalah rencana kita. Nah, dalam konteks range itu tadi, harapannya kita masih cukup aman, tetapi lagi-lagi kita harus tetap antisipasi dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, bisa terjadi seperti tahun 2021 ini. Kalau boleh, mungkin itu dulu kali ya. Monggo kalau ada pertanyaan, takutnya ada pertanyaan lain nih, ya supaya kita kompak juga. Baik Pak Febrio, ini sebenarnya ada pertanyaan dari Mbak Dinda, CNBC Indonesia, tapi sudah dijawab oleh Bapak tadi ya, terkait dengan soal fleksibilitas APBN, apakah berarti proyeksinya perhitungan untuk 2023, defisit masih akan di atas 3%. Tadi Bapak sudah menjawab ya, bahwa di bawah 3% 2023, begitu ya, itu antisipasi pemerintah dan skenario yang disiapkan. Nah, sekarang kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang raise hand. Di sini ada Mas Yusuf dari Kontan, silakan Mas Yusuf untuk memberikan pertanyaannya. Selamat siang Pak Febrio, Pak Dendi, dan Mbak Prita. Siang Mas Yusuf. Dengaran ya Pak? Iya Pak, sebenarnya mau nanya soal forecast baru dari Kemenkyu Pak. Itu kan direvisi ke bawah 3,7 sampai 4,5. Specifically saya mau nanya Pak soal investasinya, PMTB-nya seperti apa? Karena kan mungkin kalau dari sisi konsumsi pemerintah ya punya perlinsos untuk menjaga daya beli masyarakat miskin gitu. Sementara kalau dari investasi ini nanti outlook-nya bagaimana Pak di kuartal 3 dan sampai dengan akhir tahun 2021 lah. Apa aja sih Pak faktor pendorong dan faktor penghambat investasi ke depan. Kemudian kalau boleh lagi dielaborasi Pak Febrio dari forecast yang 3,7 sampai 4,5% itu masing-masing dari konsumsi rumah tangganya berapa, PMTB berapa, kemudian ekspor impornya itu berapa Pak Febrio. Dan mungkin tanggapan dari Pak Dendi, mungkin Pak kira-kira dengan tadi kan Pak Dendi bilang ini kemungkinan PPKM darurat bakal diperpanjang dari target pemerintah rencana awal 20 Juli. Nah ini dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi berapa gitu Pak dari Mandiri sendiri, prediksinya berapa? Kemudian Pak tadi pertanyaan yang kedua melanjutkan dari pertanyaannya Kak Trian tadi, sebetulnya kan waktu itu Pak Suha bilang kalau ada anggaran 217 triliun yang dipatok sama Kemenkyu untuk realokasi atau refocusing anggaran. Dari posnya Pak Prima di TKDD itu kan kemarin dibilang ada 49 triliun, berarti sisanya sekitar 150 triliun itu kan dari belanja KL Pak ya. Nah dari belanja KL itu kira-kira specifically dari Kemenkyu ada nggak sih Pak core-nya apa yang perlu dipangkas dari KL, belanja-belanja apa yang dianggap tidak penting sehingga digunakan untuk penanggulangan COVID. Kalau boleh tahu lagi, boleh disebutin nggak Pak misalkan proyek apa yang bakal ditunda gitu untuk memenuhi kebutuhan COVID ini. Terima kasih. Baik, makasih Mas Yusuf. Silahkan langsung saja dijawab Pak Febrio. Baik, tadi yang pertama tentang apa ya? Kok saya agak lupa. Tadi pertama mengenai ini Pak, PMTB, pendorong investasi. Betul. Nah, investasi kita itu lebih dari 70%-nya itu dari bangunan. Jadi sektor konstruksi itu menyumbangkan sangat besar tuh ke investasi kita. Nah, dengan PPKM darurat yang protokol kesehatannya itu untuk outdoor, untuk luar ruangan, itu kan relatif lebih mudah dibandingkan yang indoor. Jadi sektor konstruksi ini kita perbolehkan untuk tetap 100%, tapi memang tetap dengan disiplin kesehatan, protokol kesehatan yang ketat. Tapi memang itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau dia di dalam ruangan, di kantor gitu ya. Sehingga sektor konstruksi itu relatif harusnya tidak terdampak. Sehingga proyek-proyek konstruksi bisa terus jalan dan tenaga kerja bisa bekerja, dan itu yang menyumbang ke investasi PMTDB untuk sisi dari PDB-nya, dari nasional GDP kita. Nah, sehingga kondisi PPKM darurat ini tampaknya tidak akan berdampak secara signifikan terhadap aktivitas investasi. Jadi itu akan cukup aman.
dari sisi konsumsi itu yang biasanya akan terdampak dengan pembatasan ini. Dari tahun lalu kita juga sudah lihat, tadi juga Pak Dendi kan sudah menunjukkan data ya, bagaimana pola konsumsi itu sangat erat kaitannya dengan mobilitas. Jadi begitu mobilitasnya terkoreksi tajam, aktivitas konsumsi itu juga akan terkoreksi. Nah, itu yang sudah kita lakukan di awal tahun, bagaimana supaya mobilitas itu walaupun dia belum kembali ke pre-pandemic level waktu itu sekitar bulan Oktober, tapi kemudian kita menjelang akhir tahun, menjelang awal tahun di bulan Februari, Maret, kita perkenalkan insentif-insentif yang membuat orang bisa tetap konsumsi walaupun dia masih ragu dengan mobilitas gitu kan. Contohnya kita berikan diskon untuk orang kelas menengah yang nggak kaya-kaya amat karena kita kasih itu kan mobil yang 1.500 cc. Nah, tujuannya adalah uangnya yang udah dia tabung terlalu lama itu di bank, itu bisa dia beliin sesuatu supaya bergulir perekonomiannya dan lapangan kerjanya bisa tercipta juga gitu ya. Nah, jadi ada memang konsumsi secara keseluruhan akan terpengaruh oleh mobilitas, tetapi ada kebijakan-kebijakan seperti itu yang bisa kita lakukan khususnya untuk konsumsi yang tidak terlalu terdampak oleh mobilitas. Nah, itu yang coba kita akan lihat terus ke depan. Nah, memang konsumsi akan terdampak yang paling signifikan dari konteks PPKM darurat ini. Sementara untuk ekspor itu tidak, karena itu akan tergantung pada demand dari negara tujuan ekspor justru. Tujuan ekspor utama kita kan China, India, dan negara ASEAN dan sebagainya. Sepanjang perekonomiannya masih terus berjalan pemulihannya, permintaan untuk ekspor kita masih cukup baik. Itu bisa kita lihat dari tren bahkan sampai ini kan kalau untuk data ekspor kan kita bisa lihat data mingguan dari Bea Cukai seperti apa realisasinya, dan ini masih cukup positif, jadi tidak akan terlalu terdampak terlalu signifikan akibat dari PPKM darurat ini karena demand-nya masih cukup tinggi. Dan kabar baiknya adalah sektor manufaktur kita itu belajar dari tahun lalu sampai sekarang itu cukup berhasil melakukan disiplin kesehatan, disiplin protokol kesehatan di pabrik. Mereka bisa menjaga tidak terjadi klaster-klaster. Ini memang inilah namanya normal baru itu tadi, bagaimana sektor manufaktur memang luar biasa agile, bisa menyesuaikan diri untuk bisa tetap produksi. Nah, pemerintah di sisi lain ya tetap dengan belanja yang tadi kita udah set 2.750 triliun untuk 2021 ini. Jadi itu tidak akan terpengaruh, bahkan makin refocusing artinya makin dibelanjakan. Dan dibelanjakan untuk apa? Untuk kepentingan aktivitas penanganan kesehatan dan juga perlinsos. Jadi langsung diserap oleh masyarakat. Jadi itu kalau komponen demi komponen untuk PDB-nya. Lalu terkait tadi dengan refocusing, di mana persisnya KL per KL itu mungkin terlalu detail, bisa nanti mungkin ditanya datanya, tapi secara umum kan kita punya dari KL dan TKDD. Untuk yang pertama itu waktu itu untuk dari KL-nya 57,14 triliun. Lalu dari TKDD-nya 14,45 triliun. Nah, lalu yang refocusing tahap ketiga ini tadi untuk yang KL-nya itu 26,2 triliun, yang TKDD-nya 6,0 triliun. Nah, untuk KL yang mana? Teman-teman sebenarnya bisa lihat bahwa dari semua KL yang ada, dari 15 KL terbesar itu saja sudah 80% dari belanja KL. Jadi tentunya yang paling besar biasanya akan kena lebih, sumbangsihnya akan lebih besar. Nah, apakah ada penundaan proyek? Harusnya sih enggak, karena tadi ingat bahwa kita ketika bicara mobilitas yang dibatasi, sektor konstruksi tadi itu justru yang diberikan pengetatan yang hampir tidak ada, ya kan, sepanjang dia melakukan protokol kesehatan yang baik. Jadi justru kalau dalam konteks proyek-proyek ada ditunda apa enggak, harusnya enggak, karena kita bicara tentang sektor konstruksi yang juga bagian dari protokol kesehatan yang sangat baik. Mbak Prita. Masih di mute Mbak Prita. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Febrio. Ini ada satu lagi ini yang sudah resign, ada Mbak Tabita dari Reuters. Halo Mbak Tabita.
Halo, selamat sore Mbak Prita, Pak Febrio, dan Pak Dendi. Pak Febrio, silakan Mbak. saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait burden sharing dengan BI, tadi belum dijawab. Tahun depan apakah masih akan dilanjutkan? Pertanyaan kedua, sepertinya pemerintah akan mengumumkan ini Pak, PPKM darurat di luar Jawa dan Bali. Apakah ini akan mengubah lagi berbagai forecast yang tadi sudah dijabarin? Apakah forecast 3,7 sampai 4,5 itu sudah mengikut sertakan adanya mobility restriction yang lebih ketat di luar Jawa Bali? Itu aja Pak, terima kasih banyak. Yang pertama tadi ya, yang tentang burden sharing, kita disiplinnya tetap. Itu kan ada kerjasama dengan BI itu ada dua, SKB 1 dan SKB 2. Yang namanya burden sharing itu adalah yang SKB 2. Yang SKB 1 itu biasanya tidak disebut oleh media sebagai burden sharing. Padahal sebenarnya itu juga sangat membantu, ya kan? Nah, SKB 1 itu adalah di mana Bank Indonesia bertindak sebagai standby buyer di pasar primer. Itu terus dilakukan sampai sekarang, dan kelihatan bahwa dalam beberapa bulan terakhir peranan Bank Indonesia di pasar perdana itu semakin minim. Jadi makin banyak nih investor-investor yang mau, yang perlu membeli SBN kita. Jadi itu udah kabar yang baik. Nah, untuk burden sharing, kita sudah komit dari tahun lalu kita mengatakan bahwa yang namanya burden sharing itu cuma one time policy. Karena kita yakin bahwa kita bisa ketemu mekanisme-mekanisme yang tetap bisa kita lakukan tanpa harus keluar dengan mekanisme yang seperti yang dilakukan di SKB 2. Nah, itu sudah kita komit ke investor kita dan juga ke masyarakat. Jadi message-nya tetap clear bahwa itu adalah one time policy only. Lalu yang tadi yang kedua adalah tentang apa ya tadi pertanyaannya Tabita yang kedua ya? Terkait dengan ini Pak, perluasan PPKM di luar Jawa dan Bali. Nah, itu tadi dalam konteks antisipasi, saya sudah jelaskan bahwa kita tidak ingin di luar Jawa dan Bali mengalami kondisi yang berat seperti yang dialami di Jawa dan Bali seperti sekarang. Nah, apakah diperlukan darurat apa tidak, itu mungkin kita serahkan kepada yang nanti memutuskan. Ini kan ada assessment banyak sekali ya, variabel-variabel yang dilihat, kecepatan kenaikan kasus dan sebagainya, dan kemampuan aparat di lokal untuk mengendalikan seperti apa dan sebagainya. Nah, tapi logikanya tetap kita ingin melakukan antisipasi. Apakah dampaknya terhadap perekonomian akan ada? Ya pasti ada, dan nanti kita harus antisipasi terus. Apakah itu akan membuatnya lebih lemah lagi di bawah 3,7? Sejauh ini sih tidak. Kita sudah mengantisipasi untuk PPKM darurat ini dampaknya. Ingat bahwa Jawa Bali itu sudah lebih dari 65% dari perekonomian kita. Jadi kalau dampaknya terhadap perekonomian, kalau Jawa dan Bali itu bisa kita jaga, itu harusnya lumayan. Tapi dampak dari perekonomian daerah lain, Sumatera dan sebagainya, itu tentunya ada. Dan kalau saat ini ya, kalau kita lihat, terutama untuk kondisi yang kita lihat di Jawa Bali, prioritas pertama kita tentunya adalah memastikan kasusnya turun, memastikan masyarakat sehat dan selamat. Baru kemudian, dan dengan demikian kita harus antisipasi dampaknya terhadap perekonomian. Saya kembalikan lagi ke logika tadi, dengan vaksinasi lah kita bisa mengurangi trade-off antara kesehatan dan mobilitas dengan aktivitas ekonomi ini tadi. Kalau kita dorong vaksinasinya, trade-off ini akan makin berkurang. Kalau sekarang dengan kasus yang masih eskalasi di Jawa Bali, trade-off ini tidak bisa terhindarkan. Itu pasti kita harus jaga dulu. Ya, tadi ada, terima kasih Pak Febrio. Ada satu pertanyaan Mas Yusuf dari Kontan juga yang belum terjawab, Pak. Ini ditanyakan kembali terkait dengan forecast untuk PMTB atau investasi 2021, berapa range-nya, Pak? Saya nggak ingat angkanya persis, tapi tidak berubah terlalu jauh dibandingkan initial forecast-nya kita. Karena tadi logikanya itu adalah sektor konstruksi itu mendominasi aktivitas dari PMTDB kita. Jadi memang tidak akan terlalu terdampak cukup signifikan.
Baik, baik. Terima kasih Febio. Ya, baik. Sudah mendekati pukul 3. Terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman wartawan. Semoga bisa jelas semua pertanyaan-pertanyaannya sehingga kemudian ada berita-berita yang juga bisa tersampaikan dengan baik informasinya. Sebagai penutup saya akan minta para narasumber dulu untuk memberikan satu kata penutup, tapi Bapak-bapak tolong kata penutup yang bisa digarisbawahi, dibikin jadi quotes, dibikin jadi highlight untuk teman-teman wartawan yang quotable begitu ya. Mungkin dimulai dari Pak Dendi dulu, baru kemudian nanti di akhirnya Pak Febrio. Silakan Pak Dendi. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir ya menghadapi situasi seperti ini memang kita harus kompak ya, terutama targetnya kan menurunkan kasus ya. Orientasinya survival ya, ya di masyarakat bisa survive ya dengan berbagai macam tadi program perlindungan sosial ya, terutama yang terdampak karena income-nya turun atau kehilangan pekerjaan. Dunia usaha pun ya perlu didorong untuk bisa survive gitu ya, menghadapi situasi yang sulit ini. Paling tidak kita bisa bertahan sampai herd immunity tercapai ya. Satu hal yang sangat positif sekali ya, vaksinasi dipercepat. Kemudian setelah itu baru kita bisa ekspansif ya, dalam arti pemulihan yang betul-betul bisa diharapkan konsisten menuju level normal. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dendi. Pak Febrio, silakan Pak Febrio. Baik, kalau boleh sebelum tutup, ini karena banyak yang nanya-nanya juga nih tentang status Indonesia yang masuk ke lower middle income country. Betul. Ini walaupun kita sudah berikan klarifikasi kemarin ya, ini nggak apa-apa saya ulang lagi. Jadi tahun 2019 GNI per kapita kita menurut hitungan World Bank itu 4.050. Lalu akibat pandemi ini di 2020-nya turun menjadi 3.870. Nah, itu tentunya mencerminkan pertumbuhan ekonomi kita yang negatif di tahun 2020 dibandingkan 2019. Dan teman-teman sudah tahu semuanya, itu adalah minus 2,1%. Itu pertumbuhan ekonomi realnya. Nah, kalau Anda lihat, banyak negara, itu bahkan dari 100, berapa negara sih kita ada di dunia itu lebih dari 70%, pertumbuhan ekonominya lebih jelek daripada Indonesia. Jadi seluruh dunia pertumbuhan ekonominya negatif kecuali beberapa negara, sebagian kecil gitu ya. Jadi seluruh negara itu pendapatan per kapitanya turun. Nah, di antara semua negara yang per kapita income-nya turun itu, Indonesia salah satunya, tapi Indonesia paling kecil penurunannya. Kebetulan tahun 2020 itu kita naik ke 4.050. Waktu itu batas negara untuk middle income country-nya, lower middle income country-nya itu masuk ke upper middle income country-nya itu adalah 4.000, sedikit di bawah 4.050 dolar itu. Jadi kita pas masuk ke 2020. Nah, udah pasti kita turun. Kenapa? Karena kita pertumbuhannya minus di 2021. Walaupun kalau kita lihat dengan negara-negara yang kita bandingkan ya, India, Afrika Selatan, India minus 8%. Pertumbuhan ekonominya. Afrika Selatan minus 7%, Brazil minus 4%, Thailand minus 6%, Filipina minus 9,5%, Malaysia minus 5,6%. Jadi ini menurut saya sesuatu yang wajar. Jadi dan lagi-lagi begini, apa dampaknya bagi masyarakat kita? Hampir nggak ada. Lihat masyarakat yang kita lindungi, 20% termiskin, 40% termiskin. Mau 4.050, 3.870, tingkat kemiskinan kita tahan. Bahkan 5 juta orang kita jagain supaya nggak jadi miskin tahun lalu. Tahun ini hal yang sama kita lakukan. Nah, apakah kita akan kembali lagi ke upper middle income? Pasti. Tahun ini saja kita kondisinya sudah lebih baik dibandingkan 2019 sebelum pra-pandemi untuk PDB kita. Karena tahun lalu kita minus 2,1, tahun ini kita positif. Jadi dibandingkan tahun lalu, tahun 2019, mohon maaf, kita di 2021 itu sudah lebih tinggi PDB-nya dibandingkan 2019. 2022 akan lebih tinggi lagi. Apakah kita akan masuk ke upper middle income country lagi
tahun ini atau tahun depan, akhir tahun ini harusnya sudah bisa. Apalagi tahun 2022. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya berdampak terlalu signifikan bagi masyarakat kita terutama. Saat ini yang kita lindungi adalah masyarakat kita supaya bisa tetap terlindungi dari COVID dan terlindungi dari kemiskinan dan tidak kehilangan pekerjaan. Jadi ini jelas kita lakukan dan pemerintah fokus di sana. Inilah yang kita lakukan bersama-sama, pemerintah, DPR, masyarakat semua, untuk kita bisa berjuang bersama-sama, memastikan keluarga kita, teman-teman kita semuanya selamat, sehat, dan kita dukung semua protokol kesehatan yang sudah kita sepakati supaya kita bisa bersama-sama keluar dari ancaman ini segera, sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita juga bisa pulih, mobilitas kita bisa mulai membaik lagi, dan aktivitas ekonomi kita, teman-teman semua yang terhambat aktivitasnya, ekonominya, itu bisa kembali pulih, dan bersama-sama kita kembali melanjutkan kehidupan kita dan juga aktivitas ekonomi kita. Dan ini sudah pernah kita lakukan tahun lalu. Tahun ini tantangan yang sama, yang berat ini pasti akan bisa kita lakukan. Bedanya apa tahun ini dengan tahun lalu? Tahun lalu belum ada vaksin. Tahun ini ada vaksin. Dan saat ini kita berjuang bersama-sama supaya vaksin kita cepat bisa selesai, mencapai herd immunity-nya, bisa mencapai 70% itu sebelum akhir tahun. Dengan demikian, dengan proses ini kita bersama-sama bisa keluar dan memulihkan kesehatan dan juga perekonomian kita. Jadi tetap semangat dan tetap optimis walaupun kita menghadapi tantangan yang berat. Ya, terima kasih banyak Pak Febrio. Ya, ini perlu untuk kemudian dibangun persepsinya begitu ya masyarakat agar tidak khawatir berlebihan begitu dengan berbagai berita yang ada, termasuk juga dengan turunnya kita dari upper middle income country ini, bahwa sebenarnya itu adalah sesuatu yang menjadi fenomena sebagian besar negara di dunia. Dan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga untuk ke dalam Indonesia sendiri. Itu perlu untuk kemudian sama-sama kita tegaskan hal itu. Nah, kalau saya mesti menyimpulkan dari apa yang tadi kita bicarakan, saya mau sampaikan kembali bahwa berbagai stimulus fiskal untuk kesehatan seperti vaksinasi dan perlindungan sosial ini terus diakselerasi oleh pemerintah untuk sampai untuk memastikan kasus terkendali dan masyarakat terlindungi pada saat PPKM darurat. Ya, kemudian yang kedua juga perlu untuk ditekankan adalah bahwa anggaran yang disiapkan untuk PPKM darurat dan selama pandemi ini diperoleh dari refocusing, realokasi, dan reprioritisasi APBN 2021, baik di belanja kementerian lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa, TKDD, dan juga pemanfaatan cadangan dalam APBN. Utang aman, itu juga perlu ditekankan juga. Kemudian pemerintah akan terus memastikan bahwa meski disusun fleksibel APBN kita, ya, namun kehati-hatian tetap diutamakan. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu untuk kemudian jadi catatan kita bersama. Dan kemudian yang paling penting catatannya adalah bagaimana kita menyuarakan masyarakat untuk taat PPKM darurat dan juga taat protokol kesehatan, karena itu kuncinya. Selain vaksin itu kuncinya gitu untuk kemudian kita bisa pulih bersama. Jadi terima kasih teman-teman jurnalis yang sudah bergabung. Kita harapkan kita sama-sama sekarang bisa memboosting semangat untuk pulih bersama. Begitu kita tahu kita semua sedang lelah ya saat ini ya. Semoga berita-berita yang muncul nanti juga bisa memboosting semangat kita bersama untuk terus bergerak pulih. Terima kasih banyak teman-teman wartawan. Terima kasih Pak Febrio. Terima kasih Pak Dendi. Terima kasih. Semua. Salam sehat semuanya. Ya. Semua jaga kesehatan. Sehat-sehat semua ya. Kesehatan. Pak Dendi, teman-teman wartawan semua. Sehat-sehat semua ya. Pak Febrio, Mbak Prita. Sama-sama. BKF. Sama-sama sehat. Mari teman-teman BKF. Terima kasih kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Pak Dendi. Recording stopped.